Di surat itu tertulis permintaan maaf Miran pada Ji-hoon karena dia menolak melakukan operasi. Miran juga meminta agar Ji-hoon pulang ke rumahnya supaya mereka bisa berbicara. Jesus sempat menghubungi Ji-hoon, tapi saat itu dia sedang ada rapat dengan para pemegang saham. Setelah acara selesai, Ji-hoon hampir berkelahi lagi dengan Jung-hoon karena saat itu Jung-hoon terus memaksanya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Saat bersamaan ibunya pun menelpon. Ji-hoon sempat bertanya apa yang terjadi karena harusnya saat ini ibunya sedang dioperasi. Ibunya pun berkata bahwa dia nggak mau dioperasi. Katanya mulai sekarang dia akan memilih jalan hidupnya sendiri sambil menikmati hari-hari yang tersisa di hidupnya. Ibunya juga meminta maaf karena sering menyusahkan Ji-hoon dan dia berpesan agar Ji-hoon hidup dengan baik. Saat itu Miran sedang menunggu kapal, tapi entah kemana dia akan pergi. Sementara Hee-soo yang sedari tadi masih menunggu di rumah sakit cuma mendapat pesan singkat dari Ji-hoon. Sampai malam menjelang, Ji-hoon cuma duduk termenung di rumah ibunya. Ibunya juga nggak memberitahu kemana dia pergi, jadi Ji-hoon pun nggak tahu harus mencari kemana. Dia sempat teringat dengan permintaan atau harapan ibunya, di mana ibunya berharap bisa memiliki foto keluarga bersama Ji-hoon dan istrinya. Beberapa waktu berselang ayahnya memanggilnya. Dia berkata bahwa saat rapat tadi, Ji-hoon mendapat banyak pujian dari para pemegang saham. Jadi ayahnya memutuskan untuk menjadikan Ji-hoon sebagai direktur di kantor pusat. Ji-hoon sempat bertanya, apakah sebelumnya ayah pernah menemui ibu? Karena Ji-hoon berpikir mungkin perkataan ayahnya lah yang telah membuat ibunya pergi. Namun ayahnya malah berkata seharusnya dia sudah pergi dari dulu karena dia cuma parasit yang terus mengganggu keluarga kita. Ji-hoon pun cuma bisa diam mendengar hal itu, tapi dia meminta waktu 2 hari untuk mencari ibunya. Katanya dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Dan nanti setelah 2 hari itu berlalu, dia juga akan menceraikan Hee-soo. Karena operasi sudah dibatalkan, maka Hee-soo pun kembali ke rumah. Dia sudah berkali-kali menghubungi Ji-hoon, tapi Ji-hoon terus menolak panggilannya. Ji-hoon sempat bertanya apakah Hee-soo masih menyukai Ji-hoon. Namun Hee-soo berkelit dan berkata bahwa sekarang Ji-hoon punya wanita yang lebih pantas untuknya. Maksudnya adalah Na-yoon. Baru saja dia mengatakan hal itu, tiba-tiba Ji-hoon menelponnya dan tiba-tiba saja dia sudah ada di depan. Mereka kemudian mengobrol berdua, tapi selama di sana Hee-soo cuma memikirkan Miran. Dia terus bertanya di mana Miran dan bagaimana kondisinya. Dari situ Ji-hoon pun sadar bahwa dari semua orang cuma Hee-soo yang sangat mengkhawatirkan ibunya. Karena itu dia pun mengajak Hee-soo serta Eun-sung untuk pergi mencari ibunya. Dan ternyata ibunya pergi ke kampung halamannya dan saat itu dia melayat ke kuburan orang tuanya. Saat yang sama kakak Miran atau paman Ji-hoon menemuinya. Ini adalah pria yang pernah Ji-hoon temui agar dia mau menjadi pendonor ibunya. Tapi mereka sudah lama bermusuhan. Dan memang itu semua juga karena kesalahan Miran. Jadi kakaknya pun sampai membencinya. Dia bahkan langsung mengusir Miran. Karena bahkan saat kematian orang tua mereka, Miran tidak datang di acara pemakamannya. Paman juga mengira kalau Miran datang untuk memohon padanya agar dia mau menjadi pendonor. Namun Miran berkata tidak seperti itu karena alasannya kemari adalah untuk menyesali dosa-dosanya dan juga ia berharap bisa mati di kampung halamannya. Sementara saat itu mereka sudah hampir sampai di pelabuhan. Eun-sung sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Hee-soo pun menjelaskan bahwa mereka akan pergi menemui nenek Eun-sung. Ketika tiba di pelabuhan, mereka sempat melihat Miran yang diseret oleh paman Ji-hoon untuk naik ke kapal itu. Namun Miran terus menolaknya sembari berusaha melepaskan diri. Saat bertemu pamannya, Ji-hoon pun mengenalkan istri dan anak perempuannya. Pamannya sangat kaget mendengar hal itu karena dia bahkan gak mendapat kabar tentang pernikahan Ji-hoon. 딸?
Lalu Jihoon pun menyusul ibunya. Namun saat itu ibunya terlihat marah karena sebelumnya dia meminta agar Jihoon tidak mencarinya. Ibunya juga terus berkata kalau dia nggak mau melakukan operasi itu. Namun Jihoon tidak masalah jika ibunya menolak operasi itu. Dia cuma datang menemui ibunya untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, yaitu memiliki foto keluarga bersama Jihoon, istrinya, dan juga cucunya. Jihoon juga nggak akan meminta ibunya kembali bersamanya. Tapi dia memohon agar ibunya mau tinggal 1 malam saja bersamanya. Di sisi lain, saat itu Nahyun datang ke restoran untuk menemui Jihoon. Nahyun juga sempat melihat ke dapur dan dia tidak melihat Hee-soo. Jadi dia pun bertanya, kemana Hee-soo pergi? Kepala chef pun menjawabnya. Katanya dia melihat Hee-soo dan Jihoon pergi bersama tadi pagi. Bahkan dia juga melihat Eun-sang ikut bersama mereka. 잘못 보셨을 겁니다. 잘못 보긴 뭘 잘못 봐. 내가 눈이 3.0. Sementara saat itu Seung-jo menghubungi Ju-yeon untuk menanyakan kabar Hee-soo. Ju-yeon pun menjelaskan kalau operasinya batal dilakukan, tapi dia nggak menjelaskan alasannya. Tanpa dia sadar, ibunya mendengar pembicaraannya, dan saat telepon ditutup, ibunya pun langsung bertanya, operasi apa yang dilakukan Hee-soo? Seung-jo pun berusaha berkelit sambil berkata Hee-soo melakukan operasi usus buntu. Ya, meskipun ibunya terlihat tidak percaya. Setelah mendapat kabar itu, Nahyun langsung menemui Sungkook. Di sana Nahyun bertanya apa sebenarnya hubungan Jihoon dengan Hee-soo. Nahyun juga memberitahu bahwa Jihoon dan Hee-soo saat ini sedang pergi bersama. Kedatangan Hee-soo dan Eun-sang ke tempat itu ternyata tidak membuat Miran bahagia. Padahal Hee-soo dan Eun-sang sudah berusaha menyenangkannya. Namun Eun-sang tidak kehabisan ide. Dia dan ibunya kembali berjuang menghiburnya. Dan uniknya hal itu berhasil membuat Miran tertawa. Hee-soo kemudian pergi membeli beberapa cemilan. Tapi saat di sana, dia merasakan penyakitnya kambuh lagi. Tangannya pun mulai bergetar hingga dia kesulitan mengendalikannya. Jihoon sempat menyusulnya dan setelahnya mereka bermain-main di pinggir pantai. Saat kembali, mereka melihat Eun-sang dan neneknya tiba-tiba menjadi sangat akrab. Sepertinya Eun-sang sangat ahli dalam hal mengambil hati orang lain. Malam harinya, mereka pun makan bersama. Saat di sana Jihoon sempat meminta tolong seorang pelayan untuk mengambil foto mereka. Karena ibunya ingin foto keluarga mereka diambil di tempat seperti ini. Namun setelah berfoto, entah mengapa Miran terlihat sedih. Dia bahkan kembali ke rumah sebelum memakan makanannya. Beberapa waktu kemudian, Jihoon sempat memanggil Hee-soo untuk menunjukkan hasil foto mereka tadi. Hee-soo berkata hasil fotonya bagus. Namun saat itu dia melihat Nahyun menelpon Jihoon. Saat itu Nahyun masih pura-pura nggak tahu kalau Jihoon sedang bersama Hee-soo. Namun ada seorang pelayan yang mengantar makanan untuk Eun-sang. Katanya makanan itu untuk putri Jihoon. 이거 우리 다시마로 튀긴 건데. Dan dari situ Nahyun pun sadar bahwa Jihoon telah membohonginya. Dan kabar yang ia dengar dari kepala chef ternyata benar. Lalu Jihoon pun menemui ibunya. Saat itu ibunya berkata bahwa dia sangat berterima kasih atas foto keluarga itu. Dia sangat berterima kasih karena Jihoon mau repot-repot mewujudkan hal itu. Dia juga sempat bercerita bahwa selama ini dia sangat mencintai Sungkook atau ayah Jihoon. Walaupun Sungkook sudah membuangnya, entah mengapa perasaan itu nggak bisa hilang dari hatinya. Setidaknya perasaan itu masih ada sampai Sungkook menemuinya di rumah sakit dan berkata bahwa Miran hanya parasit di kehidupannya. Dari situ Miran pun sadar betapa bodohnya dia selama ini. Padahal dulu dia menjalani hidupnya demi Sungkook dan Jihoon. Dan sekarang dia sudah kehilangan Sungkook. Jadi dia nggak mau lagi kehilangan satu-satunya orang yang menjadi semangat hidupnya, yaitu Jihoon. Itulah alasannya dia menolak operasi itu, karena ayah Jihoon menyuruhnya untuk tidak menemui ibunya lagi, bahkan memutuskan hubungan dengan ibunya. Jadi Miran menolak operasi itu karena dia nggak mungkin mau memutuskan ikatan dengan putranya sendiri. Dia lebih memilih untuk tinggal di sini sembari menghabiskan sisa waktunya. Katanya itu jauh lebih baik daripada dia harus menjual putranya sendiri. 넌 날 살렸어. Di sisi lain, terlihat Jung-hoon yang masuk ke ruangan ayahnya dan memprotes ayahnya. Di mana sebelumnya dia mendengar kabar bahwa ayahnya mengangkat Jihoon sebagai direktur kantor pusat. Sun-young yang juga mendengar hal itu jelas nggak terima.
karena putra tertua di keluarga itu adalah Jung-hun dan harusnya posisi itu diberikan pada Jung-hun. Dia juga merasa iri dengan Miran karena dulu Miran berhasil merebut hati suaminya dan sekarang putra Miran juga sangat diistimewakan oleh suaminya. Namun Sungkook berkata, kamu gak perlu iri padanya karena Miran itu sedang sekarat dan dia akan segera mati. Lalu perihal Ji-hun yang diangkat menjadi direktur, itu bukan cuma keputusanku, melainkan itu keputusan bersama para pemegang saham. Sementara saat Ji-hun sendiri, pamannya datang menghampirinya. Sebenarnya dia punya banyak pertanyaan di kepalanya. Pertama, ibu Ji-hun tiba-tiba pulang ke kampung halamannya dan tidak jadi melakukan operasi. Lalu Ji-hun menyusul ibunya, tapi dia nggak lagi meminta bantuan pamannya untuk menjadi pendonor. Dan pamannya melihat Ji-hun sudah menikah entah bagaimana, apalagi dia sudah memiliki putri. Dari situ paman pun berpikir bahwa Ji-hun telah membayar wanita itu. Ji-hun pun mengakui hal itu. Sebelum pergi, pamannya sempat memberi nasihat bahwa Ji-hun tidak bisa menyelesaikan semua masalah dunia dengan uangnya. Hesu saat itu kembali merasakan sakit di kepalanya. Saat yang sama, Eun-sang meminta untuk ditemani buang air kecil. Setelahnya Eun-sang berkata dia ingin tidur bersama nenek dan uniknya Miran membolehkan Eun-sang tidur bersamanya. Beberapa waktu kemudian Ji-hun pun kembali dan di sana dia melihat sesuatu yang membuatnya bahagia. Lalu dia pun menghampiri Hesu yang sedang duduk sendirian. Ji-hun kemudian memberitahu bahwa besok pagi mereka akan kembali ke kota. Tapi cuma mereka bertiga yang akan kembali karena ibu Ji-hun menolak untuk pergi. Mendengar hal itu, Hesu tiba-tiba berkata, kita harus melakukan operasinya segera karena saya tidak punya banyak waktu. Ji-hun pun bertanya apa maksud perkataan itu. Namun Hesu tidak mau menjelaskannya. Dia cuma terus memaksa agar Ji-hun membujuk ibunya untuk kembali bersama mereka. Namun Ji-hun berkata bahwa ibunya sudah menolak dioperasi. Jadi dia pun ingin menuruti keinginan ibunya itu. Dan karena Ji-hun yang telah melanggar kontrak, maka Ji-hun akan tetap memberikan Hesu bayaran sebagaimana perjanjian awal. Dan dengan ini, Ji-hun berkata bahwa kontrak pernikahan mereka telah berakhir. Ji-hun sempat berterima kasih karena Hesu telah berhasil mengubah sikapnya yang kasar dan sombong. Sebenarnya Ji-hun juga sangat menikmati saat-saat bersama Hesu karena dia merasa memiliki keluarga seutuhnya. Sebagai akhir perpisahan, Ji-hun pun menjabat tangan Hesu sembari berkata, semoga hidupmu selalu berbahagia. Tapi saat Ji-hun ingin melepaskan tangannya, tiba-tiba saja Hesu menariknya dan tiba-tiba saja dia menciumnya. Namun setelahnya, entah mengapa Hesu pergi menjauh dan meninggalkan Ji-hun sendirian. Pagi harinya Hesu pun mengemasi barang-barangnya. Dia juga terlihat sangat terburu-buru, padahal Miran mengajaknya untuk sarapan terlebih dulu. Hesu sempat meminta agar Miran tetap melakukan operasi secepatnya, karena katanya semakin lama mungkin semakin sulit aku untuk membantumu. Tapi Miran tetap berkata dia nggak mau melakukan operasi itu. Sebelum pergi, Miran sempat berpesan agar Hesu hidup dengan baik. Dia berharap suatu waktu nanti Hesu akan bertemu pria yang baik dan menikah dengan pria itu. 좋은 남자 만나. Beberapa waktu kemudian Ji-hun juga menghampiri ibunya. Ibunya melihat sifat Ji-hun sudah banyak berubah. Dia bahkan melihat Ji-hun membelikan makanan ringan untuk Eun-sang. Tapi Ji-hun mengira kalau Hesu dan Eun-sang belum bangun. Padahal mereka sudah pergi ke kapal. Dan kapal itu akan segera pergi. Ji-hun pun langsung berlari mengejar mereka. Namun ternyata dia terlambat karena kapal itu sudah pergi. Dan dia cuma melihat Eun-sang dari kejauhan sembari melambaikan tangan ke arahnya. Lalu singkat waktu, di malam harinya Ji-hun pun tiba di restoran. Tapi dia melihat sepertinya Hesu tidak sedang di rumah. Sementara hari itu Hesu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Dokter menjelaskan bahwa tumor di kepala Hesu semakin membesar. Bahkan tumor itu sudah mendekati saraf. Dokter sempat marah karena Hesu seakan gak peduli dengan penyakitnya. Dia juga bertanya kemana wali Hesu. Mengapa dia gak datang bersama Hesu? Namun Hesu cuma bertanya berapa persen kemungkinan dia hidup.
Dengan berat hati dokter pun menjawab kemungkinan 30% Hisu bisa hidup selama 5 tahun lagi. 강혜수 씨 경우 5년 생존율이 한 30%. Dan saat itu Hisu pun setuju untuk dilakukan perawatan. Jadi mulai sekarang Hisu harus kontrol 4 kali seminggu. Saat di sana, Jiun sempat mengirimnya pesan, tapi Hisu tidak membalas pesan tersebut. Dia kemudian menjemput Eun-sung dari sekolahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat Jiun yang sengaja menemui mereka. Jiun bahkan mengajak Eun-sung untuk bersepeda. Di sana Hisu sempat berkata bahwa tragedi kemarin malam itu adalah kesalahannya. Namun Jiun gak menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan sambil menggenggam tangan Hisu, dia berkata, 그냥 한번 가봐요, 우리. Eun-sung kemudian mengajaknya makan siang dan Jiun dengan senang hati mengiyakannya. Setelah selesai makan, pegawai restoran itu berkata bahwa beberapa kartu kredit Jihoon tidak bisa digunakan. Hingga Hisu pun akhirnya membayar dengan uang cash. Hisu sempat berkata bahwa dia ingin libur beberapa hari dari restoran. Katanya agar karyawan lain tidak curiga karena dia kembali jauh lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Awalnya Jihoon mengira kalau mesin di restoran tadi yang rusak, tapi ternyata kartu itu juga nggak bisa digunakan di tempat lain. Dari situ Jihoon pun sadar bahwa semua kartunya sudah diblokir. Mau nggak mau, Jihoon pun terpaksa bertanya pada ayahnya. Dan ayahnya membenarkan bahwa dialah yang telah memblokir semua kartu Jihoon. Katanya itu sebagai tindakan pencegahan agar Jihoon tidak ditipu dan agar Jihoon tidak bisa membayar Hisu. Apalagi Jihoon sudah melanggar janjinya, di mana waktu itu Jihoon berjanji akan menceraikan Hisu. Tapi ayah malah melihat Jihoon dan Hisu pergi menemui Miran. Jihoon pun akhirnya meminta maaf karena sekarang dia nggak bisa lagi menceraikan Hisu. Dia juga siap menerima tindakan apapun yang akan ayahnya lakukan. Kebetulan dia berpapasan dengan Jung-hoon dan Jung-hoon bertanya apa yang Jihoon bicarakan dengan ayah. Jihoon pun cuma menjawab. Lalu Jung-hoon menghubungi orang suruhannya untuk mencari tahu dan menyelidiki apa yang sebenarnya Jihoon sembunyikan. Jihoon sempat menelpon Hisu untuk mengajaknya bertemu, namun entah mengapa Hisu menolak panggilannya. Melihat hal itu, Jihoon pun tahu pasti sesuatu telah terjadi saat mereka pergi berdua. Dia juga bertanya apakah Jihoon tetap membayar Hisu meskipun Hisu tidak jadi melakukan operasinya. Hisu menjawab iya, katanya jumlah uang yang diberikan Jihoon bahkan cukup untuk membuka kedai makanan. Jihoon pun merasa Hisu sangat beruntung karena dengan uang itu dia nggak harus memikirkan biaya hidup Eun-sung sampai dewasa. Dan dengan uang itu juga dia bisa membuka kedai makanan sesuai cita-citanya. Sementara hari itu, ibu tiri Jihoon mengajaknya bertemu. Di sana dia bertanya penyakit apa yang diderita Miran karena dia mendengar kabar bahwa Miran sakit. Namun Jihoon cuma diam dan gak mau memberitahunya. Dari situ Sun Young pun merasa kecewa karena selama ini dia yang telah merawat dan membesarkan Jihoon. Tapi dia melihat perhatian Jihoon jauh lebih besar pada ibu kandung yang telah menelantarkannya. Sun Young juga meminta Jihoon untuk berdamai dengan Jung-hoon. Katanya sekarang dia sudah merelakan Nayeon untuk Jihoon. Tapi sebagai gantinya, dia ingin agar Jihoon tidak mengambil posisi kakaknya. Mengingat Jung-hoon adalah putra tertua, jadi menurutnya harusnya Jung-hoon lah yang jadi penerus perusahaan. Namun meskipun ibu kandungnya tidak merawat dan membesarkannya, tetap saja Miran adalah ibu kandung Jihoon. Dan Jihoon tidak pernah membalas perbuatan ibunya dulu. Sebaliknya, dia malah selalu mengkhawatirkan ibunya. Saat bersamaan, Miran berpapasan lagi dengan kakaknya. Waktu itu kakaknya terus menyuruh Miran untuk kembali ke kota. Namun Miran berkata bahwa dia tetap ingin di sini sampai akhir hidupnya. Katanya dia juga ingin meluruskan beberapa hal dan memperbaiki hubungan dengan kakaknya. Miran pun meminta maaf karena dulu tidak memberi kakaknya pinjaman sehingga istrinya meninggal. Tapi tentu gak semudah itu untuk memaafkan kesalahan Miran. Karena selama ini Miran benar-benar mengabaikan seluruh keluarganya termasuk ayah dan ibunya. Semua itu dia lakukan agar bisa menikah dengan Sungkook. Jadi dia seakan menghapus asal-usulnya yang cuma merupakan seorang gadis desa.
Di tempat lain, Sungkuk saat itu menemui Hisu. Di sana dia bertanya, apalagi yang Hisu harapkan dari Ji-hoon, padahal operasinya sudah dibatalkan. Sungkuk juga memberitahu dia sudah memblokir semua sumber keuangan Ji-hoon agar Hisu tidak bisa lagi memeras uang Ji-hoon. Sungkuk juga memperingatkannya agar segera menandatangani berkas perceraian mereka. Saat kembali, tiba-tiba ibu mertua dan Seung-jo menemuinya. Young-hee sengaja menemuinya karena dia khawatir pada Hae-soo, di mana beberapa hari lalu dia sempat mendengar Seung-jo yang bertelepon sambil berkata Hae-soo akan dioperasi. Hae-soo pun berkata mungkin Seung-jo mendengar hal yang salah karena dia tidak pernah melakukan operasi. Young-hee pun percaya karena dia melihat kondisi Hae-soo baik-baik saja. Young-hee juga membawakan teh buatannya sendiri. Sekarang Young-hee sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini salah. Sebenarnya dulu dia membenci Hae-soo karena dia berpikir bahwa kematian putranya adalah kesalahan Hae-soo. Namun sekarang dia sadar bahwa itu semua merupakan kehendak takdir. Dan gak ada seorang pun yang bisa mengubah takdir itu. Sejak Hae-soo pergi, restoran jadi kekurangan orang. Karyawan lain pun semakin curiga karena Hae-soo mendapat perlakuan yang sangat spesial dari Ji-hoon. Saat melihatnya, Ho-jun pun langsung menariknya dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendapat kabar kalau Sungkuk memblokir semua kartu Ji-hoon dan dia takut Ji-hoon akan diusir jika dia tetap kekeh menjalin hubungan dengan Hae-soo. Dan jika itu terjadi, Ho-jun khawatir Ji-hoon gak akan mampu survive di dunia ini. Mengingat sedari kecil dia sudah mendapat fasilitas dan hidupnya berjalan dengan sangat mudah. Tidak seperti orang lain yang harus bersusah payah mencari pekerjaan hanya untuk mendapat penghasilan yang pas-pasan. Jadi Ho-jun berharap agar Ji-hoon tidak mengorbankan semua kemewahan itu hanya demi seorang wanita yang dia cintai. Namun sepertinya nasihat Ho-jun juga tidak didengarnya. Dia malah mengirim pesan ke Hae-soo. Sementara saat itu Eun-sung bertanya kapan mereka akan pulang karena dia sudah rindu dengan rumah dan kucing peliharaannya. Eun-sung bahkan ingin mengajak Ju-yeon karena ibunya nggak mau membawanya pulang. Akhirnya Hae-soo pun membawa Eun-sung, tapi mereka cuma melihat kondisi kucing-kucingnya. Namun saat di sana Hae-soo melihat Ji-hoon yang tertidur di lantai karena terlalu banyak minum. Hae-soo pun menjelimputinya sambil memandangi wajah Ji-hoon. Lalu diam-diam dia pergi dari sana. Namun suara pintu itu sempat membuat Ji-hoon terbangun. Tanpa sengaja dia berpapasan dengan Na-yoon. Tapi Hae-soo saat itu terburu-buru untuk menghindari Ji-hoon. Na-yoon pun kemudian mampir ke tempat Ji-hoon. Di sana Na-yoon meminta maaf karena sebelumnya dia nggak mengetahui keadaan ibu Ji-hoon yang sedang sekarat. Tapi menurut Na-yoon, setelah semua berakhir, maka sudah saatnya Ji-hoon kembali ke tempat dia semula. Namun Ji-hoon tiba-tiba meminta Na-yoon melupakannya. Katanya dia hanyalah seorang pria pengecut yang gak pernah bisa mewujudkan harapan mereka berdua. Di tengah perjalanan, Eun-sung sempat bertanya apakah ibu dan Ji-hoon bertengkar. Hae-soo pun menjawab iya. Lalu Eun-sung berkata, ketika tiba di rumah, Hae-soo tiba-tiba saja merias wajahnya. Dia juga meminta Ju-yeon mewarnai kukunya. Ju-yeon pun merasa sangat aneh melihat tingkah Hae-soo. Dia berpikir Hae-soo akan pergi menemui Ji-hoon malam ini. Namun setelah selesai mewarnai kukunya, Ju-yeon tiba-tiba melihat Hae-soo menangis. Hae-soo pun bercerita bahwa selama hidupnya, dia nggak pernah merasa hidupnya bersinar seperti kuku-kuku ini. Dia selalu menahan dirinya, padahal di lubuk hatinya masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan. Di mana dia ingin berkencan, mengenakan pakaian bagus, dan mencium seorang pria. Ju-yeon pun berkata, lakukan saja seperti yang kau mau. Apalagi sekarang kamu memiliki uang dan semua hutangmu sudah lunas. Mungkin inilah saat-saat di mana hidupmu akan bersinar. Namun setelah Ju-yeon susah payah mewarnai kukunya, Hae-soo malah nggak jadi pergi. Dia juga menghapus semua riasannya. Keesokan harinya, Hae-soo tiba-tiba saja menemui Sungkuk. Di sana Hae-soo berkata akan menceraikan Ji-hoon. Tapi sebagai imbalannya, dia meminta Sungkuk memberikannya sisa uang dari perjanjian. Ternyata selama ini Ji-hoon belum memberikan sisa uang dari perjanjian mereka. Mungkin karena ayahnya terlanjur memblokir semua kartunya.
Hesu juga mengancam tidak akan menceraikan Ji-hoon jika Sungkook tidak memberikan sisa uang tersebut. Namun ternyata Ji-hoon tidak melupakan janjinya. Tapi karena sekarang sumber penghasilannya sudah diblokir, maka dia pun harus menjual mobilnya, jam tangan kesayangannya, bahkan dia juga meminjam uang dari Ho-jun. Semua itu dia lakukan untuk membayar Hesu dan menepati janjinya pada Hesu. Ji-hoon pun sangat berterima kasih karena Ho-jun mau meminjamkan uang simpanannya, apalagi itu merupakan uang untuk pernikahannya. Dia juga meminta Ho-jun mereservasi sebuah restoran untuk pertemuannya dengan Hesu. Setelahnya Ji-hoon mampir ke toko perhiasan untuk membeli cincin. Lalu malam harinya mereka pun bertemu. Sebelum berbicara lebih lanjut, Ji-hoon pun memberikan sisa uang seperti yang dijanjikan. Dan dengan begitu, maka perjanjian kontrak mereka tidak berlaku lagi. Lalu Ji-hoon pun memberikan cincin yang dia beli tadi, sambil berkata, daripada kita bercerai, lebih baik kita lanjut. Katanya dia akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, dan dia sendiri yang akan menanggung beban itu. Tapi Hesu menolak cincin itu, dan dia juga menolak uang yang sudah Ji-hoon janjikan karena Hesu sudah menerima uang dari ayah Ji-hoon. Dan Hesu cuma meminta agar Ji-hoon menceraikannya. Hesu juga menjelaskan bahwa dia sendiri yang datang menemui ayah Ji-hoon untuk meminta uang tersebut. Dan dia menolak Ji-hoon karena dari awal dia tidak pernah menyukai Ji-hoon karena yang dia inginkan hanyalah uangnya. Itu kata Hesu. Namun Ji-hoon jelas tidak mempercayai perkataan itu. Jadi Ji-hoon pun bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Namun Hesu menjawab bahwa itulah kebenarannya. Ji-hoon sempat mengejar Hesu dan bertanya apa yang sebenarnya dikatakan ayahnya. Namun Hesu berkata ini gak ada hubungannya dengan ayah Ji-hoon karena ini cuma persoalan kontrak dan kontraknya sudah selesai. Hesu juga mempertegas perkataannya bahwa dia nggak memiliki perasaan terhadap Ji-hoon. Lalu dia pun buru-buru pergi meninggalkan Ji-hoon karena dia sudah nggak sanggup lagi menahan air matanya. Ji-hoon kemudian menemui ayahnya dan meminta penjelasan. Ayahnya pun menjelaskan yang sebenarnya bahwa Hesu sendiri yang menemuinya, di mana Hesu meminta sisa uangnya pada ayah Ji-hoon. Ayah juga menceritakan kalau Hesu sempat mengancamnya, yaitu jika ayah tidak memberikan uangnya, maka dia tidak mau bercerai dari Ji-hoon. Dan sebenarnya ayah sama sekali tidak menduga kalau Hesu akan berbuat senekat itu. Ayah pun meminta Ji-hoon kembali pada kehidupannya. Katanya Ji-hoon adalah orang yang hebat dan dia yakin Ji-hoon bisa lebih hebat darinya. Untuk itu dia ingin Ji-hoon melupakan soal Hesu dan ibunya dan dia akan menikahkan Ji-hoon dengan Na-yoon. Ayah bahkan sudah menjadwalkan pertemuan keluarga mereka pekan depan. Namun Ji-hoon berkata minggu depan dia harus menjenguk ibunya, mengingat waktu ibunya nggak akan lama lagi. Jadi dia mau berbakti sampai akhir hidup ibunya. Seperti biasa, setiap malam Hesu selalu meminum obat rutinnya. Saat yang sama Ju-yeon menghampirinya sembari bertanya, apakah kamu sudah menerima uangnya? Hesu pun berkata sudah. Mendengar hal itu Ju-yeon pun mengajaknya untuk membuka kedai makanan bareng. Katanya dia sudah bosan dengan toko kuku miliknya. Tapi Ju-yeon sebenarnya terkejut karena Hesu menerima uangnya, mengingat Hesu tidak jadi melakukan operasi itu. Awalnya dia berpikir Hesu nggak akan menerima, atau kalaupun menerima dia cuma menerima separuh uangnya. Keesokan harinya, terlihat Miran yang sedang menunggu kakaknya kembali. Saat itu Miran mencoba membantunya, namun sepertinya dia masih menolak permintaan maaf dari Miran. Ada seorang pria yang menghampirinya. Pria ini adalah utusan Sungkook. Di sana dia menyuruh kakak Miran untuk memindahkan Miran ke tempat lain dan dia akan memberi uang sebagai imbalannya. Kakak Miran pun mengerti tujuan Sungkook memindahkan Miran, yaitu agar Ji-hoon tidak lagi menemui ibunya. Atau dengan kata lain, Sungkook ingin memisahkan Ji-hoon dengan ibu kandungnya. Mendengar hal itu kakak Miran langsung membuang uang tersebut karena tentu saja dia nggak mau memisahkan Ji-hoon dari ibunya, meskipun saat ini dia lagi membenci Miran. Pria ini pun melapor bahwa misinya telah gagal. Saat yang sama Sungkook kedatangan tamu. Di sisi lain, Ju-yeon terus mengajak Hesu untuk membuka toko bersama. Namun Hesu berkata kalau dia nggak akan menggunakan uang itu untuk sementara waktu. Katanya uang itu akan digunakannya untuk membiayai Eun-sang hingga dia dewasa.
Hisu juga berkata dia nggak tahu seberapa lama lagi dia akan hidup. Jadi uang itu dia gunakan sebagai jaga-jaga. Tentu Hisu belum memberitahu Juyeon soal penyakitnya. Tapi perkataan Hisu sempat membuat Juyeon tersinggung. Karena sedari dulu Hisu selalu berkata dia ingin membuka kedai makanan. Dan sekarang saat Juyeon mau join, dia bilang nggak mau membuka kedai makanan lagi. Namun memang Juyeon ini sahabat yang sangat baik. Dia nggak bertanya lebih jauh mengenai apa yang Hisu sembunyikan. Dan Juyeon ini orang yang sangat mengerti Hisu. Melihat sikap Juyeon itu, Hisu pun akhirnya mau sedikit terbuka dan menceritakan masalahnya. Sementara saat itu Nayeon sengaja mampir untuk menemui Jihoon. Di sana dia memberitahu kalau sebelumnya ayah Jihoon telah menceritakan semuanya tentang Hisu. Di mana ayahnya berkata Hisu telah mengancamnya untuk mendapatkan uang. Dan menurutnya tindakan Hisu itu sangat mengejutkan. Tanpa dia sadar, Ara sempat menguping pembicaraan mereka. Tapi Jihoon langsung meninggalkannya karena dia nggak suka ada orang yang menjelek-jelekkan Hisu. Saat Jihoon di kamarnya, samar-samar dia mendengar suara Eun-sung dari luar. Dan saat dicek, ternyata memang Eun-sung datang melihat kucingnya. Jihoon pun merasa sangat bahagia karena sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Sementara Hisu kali itu menemui Hojun, di mana dia berencana untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Hojun pun tahu pasti ada sesuatu antara Jihoon dan Hisu. Dia pun menceritakan bahwa sebelumnya Jihoon meminjam uang pada bank dan menjadikan mobil kesayangannya sebagai jaminan. Dia juga bahkan meminjam uang dari Hojun. Semua itu dilakukannya untuk menepati janjinya dan membayar Hisu. Tapi Hojun mendengar kabar kalau Hisu tidak menerima uang itu. Dan sepertinya Hojun belum tahu kalau Hisu sudah menerima uang dari ayah Jihoon. Kepala chef sempat mendengar kalau Hisu akan berhenti. Jadi dia pun datang sambil marah-marah. Karena selama Hisu pergi nggak ada orang yang menggantikan posisinya bahkan sampai sekarang. Dan jika Hisu berhenti sekarang maka keadaan dapur akan jauh lebih kacau. Mendengar hal itu Hisu pun berkata kalau dia akan tetap bekerja di sini sampai ada karyawan pengganti. Lalu Hisu pun mencari Eun-sung dan dia melihat Eun-sung sedang bermain-main di kamar Jihoon. Dia pun langsung mengejarnya sembari mengajaknya pulang. Dari luar rumah, Jihoon sempat mendengar bahwa Hisu akan segera pindah. Dia bilang ke Eun-sung mereka akan pindah ke tempat yang lebih baik. Eun-sung sempat bertanya, apakah ibu nggak jadi menikah dengan Jihoon? Hisu berkata tidak. Dari situ Eun-sung pun mulai menangis. Katanya dia ingin hidup bersama Jihoon. Apalagi sebelumnya dia sudah berpesan pada ibunya agar berbaikan dengan Jihoon. Malam harinya Jihoon pun bertanya, apakah aku sungguh tidak berarti buatmu? Tapi Hisu cuma menjawab, segeralah pergi ke pengadilan dan aku akan menyiapkan berkas-berkasku. Saat bersamaan pamannya menelpon. Pamannya berkata, apakah ayahmu itu manusia? Karena jika dia manusia, dia tidak akan melakukan itu. Jihoon sampai saat ini belum tahu apa yang terjadi di sana. Dan paman saat itu juga belum menceritakannya. Di tempat lain, waktu itu Jung-hoon mendapat informasi dari mata-matanya. Sebelumnya orang itu bertanya dulu, apakah Jihoon itu lajang? Jung-hoon pun menjawab iya. Lalu pria ini pun memberikan dokumen keluarga terbaru yang dia dapatkan, di mana di sana tertulis bahwa Jihoon sudah menikah. Dengan menggebu-gebu, Jung-hoon langsung memberitahu ayah dan ibunya tentang Jihoon yang mendaftarkan pernikahannya. Di sana juga tertulis nama istrinya yaitu Hisu. Jung-hoon jelas tahu siapa Hisu itu, yaitu pegawai di restoran Jihoon. Namun saat mendengar itu ayah terlihat marah besar. Dia marah karena Jung-hoon diam-diam menyelidiki latar belakang adiknya. Karena dia takut jika informasi itu tersebar, maka tentunya akan membuat malu nama keluarga mereka. Sementara hari itu Jihoon mulai menjadi direktur di kantor pusat. Seperti yang sungguh khawatirkan, rumor tentang hubungan Jihoon dan Hisu dengan cepat langsung tersebar. Beberapa karyawan di kantor pusat sudah mengetahui hal itu. Sama halnya di restoran, bahkan seluruh karyawan mulai membicarakan tentang Hisu dan Jihoon. Beberapa waktu kemudian, Jihoon tiba di restoran. Waktu itu dia tiba-tiba mengkritik para pegawainya. Padahal sebelum-sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal ini. Hal itu pun membuat kepala chef curiga. Dia pun bertanya apakah rumor yang beredar tentang hubungan Hisu dan Jihoon itu benar. Namun Hisu berbohong dan berkata itu tidak benar. Di sisi lain, saat itu paman sengaja datang ke rumah Miran untuk mengajaknya makan malam bersama.
Awalnya dia mengira Miran sedang tidur, namun setelah ia melihat dari dekat, ternyata Miran sudah pingsan. Keesokan harinya Sungkuk mendapat informasi bahwa Miran dibawa ke rumah sakit di Seoul karena kondisinya memburuk dan rumah sakit di desa nggak sanggup menanganinya. Nggak berselang lama Sungkuk pun datang ke rumah sakit tersebut. Kebetulan dia berpapasan dengan paman. Saat itu paman bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Sungkuk pun menjawab bahwa dia ingin mengantar kepergian Miran karena Sungkuk berpikir mungkin inilah saat-saat terakhir hidup Miran. Sungkuk juga menyuap paman agar paman tidak melakukan transplantasi untuk menyelamatkan hidup Miran. Mendengar hal itu, jelas paman marah besar karena paman merasa Sungkuk telah menghancurkan hidup adiknya dan sampai sekarang Sungkuk bahkan ingin membuat adiknya menderita. Paman pun mencampakkan uang yang diberikannya tadi sembari berkata, aku sendiri yang akan menyelamatkan nyawa adikku. Sementara saat itu Hesu menemui ibu mertuanya sembari mengajaknya makan siang bareng. Yunghee sempat mengusirnya karena dia takut jika kekasih Hesu tahu dia mengunjungi mantan mertuanya, maka kekasih Hesu akan marah. Namun Hesu berkata mereka sudah putus. Katanya kepribadian mereka berbeda, makanya mereka putus. Saat itu Hesu juga berkata, mungkin kedepannya dia akan sangat sibuk. Jadi dia meminta agar Eun-sang bisa dititipkan di rumah ibu mertuanya. Tentu Yunghee dengan senang hati mengizinkannya. Beberapa waktu kemudian, Hesu menjalani terapi untuk pemulihan kankernya. Ya meskipun terapi itu tidak akan menyembuhkannya, melainkan cuma memperpanjang waktu hidupnya. Malam itu Jiwon baru tahu kalau ibunya dirawat di rumah sakit. Dia pun bertanya mengapa paman lama sekali memberitahunya. Tapi kata paman, ibu Jiwon sendiri yang menyuruhnya untuk tidak memberitahu Jiwon. Tapi paman berpikir merahasiakan hal itu dari Jiwon bukanlah tindakan yang benar. Paman juga memberitahu bahwa dia yang akan melakukan operasi itu atau dia yang akan mendonorkan livernya. Jiwon pun berulang-ulang kali mengucapkan terima kasih. Namun kata paman, Jiwon gak perlu berterima kasih karena Miran adalah adiknya dan sudah tanggung jawabnya sebagai kakak untuk menolong adiknya. Di malam harinya, Hesu baru kembali ke restoran. Di sana Hojun sempat memberitahu bahwa ibunya Jiwon sedang dirawat di rumah sakit. Tapi dia nggak meminta apapun dari Hesu. Dia cuma ingin Hesu tahu. Di sisi lain, terlihat Juyeon yang nggak fokus saat melakukan pekerjaannya. Dia bahkan sempat menangis. Dari yang terlihat, sepertinya dia sudah tahu soal penyakit Hesu. Saat yang sama, Hesu menghubunginya dan meminta Juyeon untuk datang ke rumahnya. Setelah mendapat telepon itu, Juyeon pun langsung berlari ke rumah Hesu. Dia sempat bertemu Hojun dan Hojun sempat mengajaknya minum bareng. Tapi karena terubu-rubu, Juyeon cuma berkata, pulanglah ke rumah dan urus istri Anda. Ketika tiba di sana, Juyeon langsung berkata bahwa beberapa hari ini dia terus memikirkan Hesu sehingga membuatnya nggak fokus bekerja. Juyeon juga bertanya apakah Hesu akan sembuh, tapi Hesu berkata dia pasti sembuh. Dari situ kita tahu kalau Hesu sudah menceritakan soal penyakitnya, tapi sepertinya Hesu belum menceritakan tentang sisa waktunya. Hesu kemudian meminta Juyeon menjaga Eun-sang, sementara diam-diam dia pergi ke rumah sakit untuk melihat Miran. Saat di sana dia sempat bertemu paman. Hesu pun meminta paman menyampaikan ke Miran perkataannya, yaitu dia meminta maaf karena dia nggak bisa melakukan operasi untuk Miran. Katanya karena kondisi tubuhnya saat ini yang nggak lagi memungkinkan. Paman pun berkata kalau Hesu nggak perlu lagi mengkhawatirkan soal itu karena dia yang akan melakukan operasi tersebut. Mendengar hal itu seketika Hesu pun menangis sembari berterima kasih berulang kali. Hesu juga sempat bertemu Jihoon, tapi saat ditanya alasannya datang kemari, Hesu tidak menjawab apapun. Beberapa waktu berselang, paman memberitahu bahwa ibu Jihoon sudah sadar. Paman juga memberitahu soal Hesu yang datang mengunjungi Miran, dan paman bilang kalau Hesu menangis terseduh-seduh ketika tahu paman yang akan melakukan operasinya. Namun paman heran apa yang terjadi antara Hesu dan Jihoon, dan mengapa Jihoon tidak memberitahu Hesu soal operasi itu. Dari situ Jihoon pun diam-diam mengikuti Hesu, tapi tiba-tiba saja Hesu seperti akan pingsan. Setelahnya tiba-tiba saja Jihoon berkata, aku yang sepenuhnya bersalah. Aku bersalah karena aku tidak tahu apapun tentangmu. Katanya selama ini dia terus memikirkan apa kesalahannya, sehingga Hesu harus mengakhiri hubungan mereka. Tapi Jihoon sama sekali nggak tahu jawabannya.
Namun setelah kehilangan Hesu, dia menyadari satu hal, bahwa yang dia inginkan hanyalah Hesu tetap berada di sampingnya. Jiun pun meminta maaf atas semua kesalahannya dan dia memohon agar Hesu memberinya kesempatan sekali lagi dan memohon agar Hesu tetap berada di sisinya. Namun Hesu gak menjawab apapun. Dia cuma berkata bahwa Jiun tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu dia pun pergi sembari menangis. By the way, nama asli Miran sebenarnya adalah Gapsun. Dia sengaja mengubah namanya saat berkenalan dengan Sungkook. Menurutnya nama Gapsun itu terlalu kampungan. Di sana paman menyampaikan kalau dia akan melakukan operasi itu untuk Miran. Katanya dia tetap akan melakukannya meskipun Miran menolak. Karena mungkin dengan hidup lebih lama, Miran bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Terutama pada kedua orang tuanya dan juga pada istri paman. Saat tiba di rumah, Hesu masih merasakan efek pengobatannya. Dia juga mulai mengalami efek yang lain, yaitu kerontokan pada rambutnya. Keesokan harinya, Jungwon sengaja menemui ayahnya untuk bertanya soal Jihoon. Dia memang sudah tahu soal pernikahan Jihoon, tapi dia nggak tahu apa alasan Jihoon menikahi wanita itu. Apalagi dia juga mendapat informasi bahwa Jihoon dan ayahnya telah membayar wanita itu. Namun seketika ayah langsung marah karena Jungwon masih mencari tahu soal Jihoon. Padahal ayah sudah mengingatkan untuk nggak ikut campur. Tapi perlakuan ayahnya membuat Jungwon bertanya mengapa ayahnya selalu mengutamakan Jihoon dan sangat pilih kasih. Ayahnya pun menjawab, karena kamu bahkan gak bisa mencapai setengah dari Jihoon. Maksudnya dari sisi prestasi dan bisnis. Jelas Jungwon merasa sangat diremehkan. Dia pun sampai mengancam ayahnya. Katanya dia akan membuat ayah menyesali perbuatannya ini. Sementara hari itu Hesu membawa barang-barangnya karena rencananya dia akan pindah ke rumah Juyeon. Eun-sang sebenarnya nggak mau mereka pindah. Dia juga terus bertanya soal Jihoon. Ho-jun yang tahu hal itu juga bertanya alasan Hesu pindah. Tapi seperti biasa ketika melihat Juyeon, pikirannya selalu teralihkan. Dia bahkan berlagak sok kuat dengan membantu Juyeon mengangkat barang-barang tersebut. Saat Jihoon tiba, dia mendengar karyawannya sedang menggosip tentang hubungannya dengan Hesu. Dan ternyata Ara-lah yang menjadi sumber gosip itu. Kebetulan dia melihat Hesu di luar dan di sana Hesu berkata dia akan pindah. Jelas Jihoon gak mengizinkannya, tapi kata Hesu dia punya hak untuk tinggal dimanapun dia mau. Namun sepertinya Eun-sang benar-benar gak ingin pindah. Eun-sang bahkan berkata dia membenci ibunya. Dia berkata akan tinggal sendirian di sini. Dia juga berkata bisa hidup tanpa ibunya dan menyuruh ibunya menghilang saja. Ibunya pun mengiyakan perkataan Eun-sang. Tapi saat ibunya pergi, Eun-sang malah mengejarnya. Dan dia pun terpaksa melambaikan tangan pada Jihoon dari kejauhan. Jihoon sempat melihat surat dari Eun-sang di mana dia mengucapkan selamat tinggal dan meminta Jihoon merawat kucing-kucingnya. Sampai di rumah Juyeon, Eun-sang masih terlihat sedih. Hesu pun mengajaknya makan es krim untuk mengurangi kesedihannya. Di sana Eun-sang sempat meminta maaf atas perkataannya tadi yang berkata bisa hidup tanpa ibunya dan menyuruh ibunya menghilang. Katanya dia mengatakan hal itu karena emosi. Hesu tentu tahu hal itu dan tentu saja dia memaklumi perkataan Eun-sang. Hesu juga meminta maaf karena hubungannya dan Jihoon sudah putus. Padahal Eun-sang sangat menyukai Jihoon dan sangat berharap Jihoon menjadi ayahnya. Jihoon sendiri sebenarnya masih bingung dengan keputusan Hesu. Apalagi Hesu nggak pernah mau diajak bicara. Tapi mungkin karena terlalu pusing, dia pun membuang cincin pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian Hesu mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka ternyata adalah Jihoon. Dia sempat memaksa masuk untuk menemui Eun-sang. Tapi Hesu jelas melarangnya. Apalagi Jihoon saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Lalu Jihoon pun meminta agar Hesu melupakan semua yang pernah ia katakan. Jihoon bilang dia pasti sudah gila karena terlalu berharap pada Hesu. Mendengar hal itu Hesu sedikit lega. Karena dia nggak lagi harus membuat Jihoon menjauh darinya. Namun jawaban itu sepertinya kurang disukai Jihoon. Dan dia malah ingin menciumnya. Untungnya Juyeon menghentikan mereka dan langsung menyuruh Jihoon pergi. Di pagi harinya, Sun Young membahas soal keputusan Sungkook yang mengangkat Jihoon sebagai direktur eksekutif.
Padahal harusnya jabatan itu dipegang oleh Jung-hun sebagai anak tertua. Hal itu membuat Sung-yung bertanya mengapa Sungkook sangat memuja Ji-hun, padahal ibu Ji-hun hanyalah seorang pelakor. Sungkook pun berkata bahwa Ji-hun adalah orang yang paling bisa diandalkan, sementara kakaknya yaitu Jung-hun cuma bisa membuat masalah di perusahaan. Tahun ini saja Jung-hun sudah 5 kali mengganti sekretarisnya. Sungkook sendiri heran mengapa Jung-hun tidak mewarisi sikapnya. Sungkook bahkan ingin mengusirnya dari perusahaan. Namun Sun-young sebagai ibu Jung-hun jelas nggak terima. Katanya dia akan tetap melindungi putranya. Lalu dia pun menemui Na-yoon. Di sana Sun-young langsung berkata bahwa Na-yoon nggak bisa menikahi Ji-hun. Apalagi sekarang Ji-hun sudah punya istri. Namun kata Na-yoon, dia sungguh mencintai Ji-hun. Jadi dia nggak akan menyerah untuk mendapatkannya. Lagi pula Ji-hun menikah untuk menyelamatkan ibunya. Sun-young pun bertanya apa maksudnya. Karena dia belum tahu alasan pernikahan Ji-hun. Lalu dia pun meminta Na-yoon menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pagi itu Ji-hun mengunjungi ibunya. Saat melihatnya, ibunya pun bertanya di mana Hae-soo. Dia juga melihat wajah Ji-hun berubah ketika dia menyebut nama Hae-soo. Tapi Ji-hun belum mau menceritakan apapun pada ibunya. Setibanya di restoran, Ho-jun memberitahu bahwa ayah Ji-hun berulang kali menelponnya, di mana ayah Ji-hun bertanya kapan Ji-hun akan pergi ke pengadilan untuk bercerai. Ji-hun pun berkata besok dia akan pergi. Sementara saat itu ibu mertua Hae-soo datang ke toko untuk memberikan hadiah pada Eun-sung. Dia juga sempat bertanya keadaan Hae-soo. Dia takut Hae-soo patah hati setelah putus dari Ji-hun. Tapi kata Ji-hun, Hae-soo malah senang putus dari Ji-hun. Katanya juga Ji-hun bukanlah pria yang baik. Namun ibu mertua tidak percaya begitu saja. Karena saat terakhir dia bertemu Hae-soo, dia melihat wajah Hae-soo sangat pucat, seperti orang diambang kematian. Lalu ibu mertua pun bertanya apakah Hae-soo sakit. Setelah selesai bekerja, Hae-soo check up ke rumah sakit. Dokter sempat bertanya apakah Hae-soo pernah mengalami halusinasi. Hae-soo pun menjawab sampai sekarang dia belum mengalaminya. Lalu dia pun menunggu untuk membayar tagihan. Di sana dia mendapat pesan dari Ji-hun yang mengajak Hae-soo ke pengadilan esok hari. Hae-soo tidak membalas pesan itu, tapi tanpa sengaja dia malah meninggalkan tasnya. Beberapa waktu berselang, Ji-hun pun mendapat telepon dari Hae-soo. Tapi saat diangkat bukan Hae-soo yang menjawab, melainkan orang yang menemukan ponsel itu. Ji-hun kemudian datang ke rumah sakit menemuinya. Tapi saat melihat ponsel itu, ada satu hal yang membuat Ji-hun kaget, yaitu wallpaper HP itu. Ji-hun juga sempat melihat obat di dalam tas Hae-soo. Begitu pula dengan nama dokter yang merawat Hae-soo. Dia pun langsung menemui dokter itu sambil berkata bahwa dia adalah suami Hae-soo. Awalnya dokter nggak percaya karena Hae-soo selalu mengaku dia nggak punya wali. Dan juga Ji-hun sama sekali nggak tahu soal penyakit Hae-soo. Namun karena Ji-hun terus memaksa, dokter ini pun memberitahunya. Katanya kemungkinan hidup Hae-soo nggak akan lama lagi. Hae-soo memang telah melakukan perawatan, tapi itu cuma akan menunda kematiannya. Hae-soo sempat kembali ke rumah sakit dan saat itu Ji-hun menitipkan tas Hae-soo pada pegawai di sana, sementara dia mengamati Hae-soo dari kejauhan. Hae-soo kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya. Ji-hun pun merasa kalau Hae-soo perlahan kehilangan kemampuan tubuhnya. Dulu dia pernah kehilangan ponselnya dan sekarang dia juga kehilangan tasnya. Hae-soo juga merasakan hal yang sama. Dia merasa mungkin beberapa waktu lagi dia juga akan kehilangan penglihatannya. Dan mungkin nanti Hae-soo gak akan bisa mengenali Ju-yeon dan Eun-sung lagi. Hae-soo juga berpesan jika nanti dia pergi lebih dulu, dia ingin Ju-yeon yang merawat Eun-sung. Sambil menahan air mata, Ju-yeon pun mencoba mengabaikan semua perkataan Hae-soo. 너 자꾸 그딴 소리 할 거면 우리 집에서 당장 나가, 알았어? Sementara saat itu Ji-hun mengingat saat pertemuan pertamanya dengan Hae-soo dan sekarang semuanya jadi masuk akal. Di mana waktu itu Hae-soo meminta bayaran yang cukup untuk Eun-sung sampai dia dewasa. Dari situ Ji-hun pun berpikir pasti Hae-soo sudah lama menderita penyakit ini karena dia sudah menyiapkan rencana untuk hidup Eun-sung ke depan. Seperti yang Jung-hun minta, malam itu bawahannya memberikan riwayat penyakit ayah Jung-hun. Di sana dikatakan bahwa Sungkook menderita gangguan kemampuan berpikir. Namun itu belum cukup untuk bisa menyingkirkannya. Jadi bawahannya pun membawa orang yang mungkin bisa mencari tahu lebih lanjut. By the way, orang ini adalah rentenir yang dulu selalu menghantui Hae-soo. Tentu saja dia punya banyak pengetahuan mengenai Hae-soo.
Di pagi harinya, Hesu bertanya ke Ji-hun jam berapa mereka akan bertemu di pengadilan. Ji-hun pun membalas jam 12 siang. Namun saat itu Hesu masih merasakan efek pengobatannya, di mana semakin hari semakin banyak rambutnya yang rontok. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memotong rambutnya. Beberapa waktu kemudian, Ji-hun pun kaget melihat penampilan baru Hesu. Dia juga bertanya kemana Hesu akan pergi. Hesu pun menjawab dia akan pergi ke pengadilan dan dia ingin terlihat lebih cantik karena ini adalah yang terakhir kalinya mereka bertemu. Singkat waktu Hesu pun tiba di pengadilan, namun saat itu sedang jam makan siang. Jadi Ji-hun pun mengajaknya untuk makan siang dulu. Di sana Hesu sempat berterima kasih karena Ji-hun telah memperlakukannya dengan sangat baik. Begitu juga dengan perlakuan Ji-hun ke Eun-sang. Namun Ji-hun memintanya berhenti karena dia nggak pernah melakukan itu untuk mengharap terima kasih. Hesu juga berharap agar suatu saat nanti Ji-hun bisa bertemu seseorang yang lebih baik. Tapi Ji-hun mengalihkan pembicaraan mereka dan mengajak Hesu nonton film setelah makan. Katanya ini untuk yang terakhir kalinya dan Hesu pun akhirnya menyetujui ajakannya. Setelahnya Ji-hun pun mengajak Hesu berjalan bersama. Tapi sepanjang jalan Ji-hun selalu bertanya, apakah nggak ada yang ingin kamu katakan? Namun Hesu terus berkata dia nggak tahu harus berkata apa. Tapi Ji-hun terus mendesak hingga akhirnya dia terbawa emosi. Ji-hun pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Hesu ke pengadilan untuk bercerai. Mereka pun menandatangani surat cerai itu. Tapi setelah keduanya menandatanganinya, tiba-tiba Ji-hun merobek surat tersebut. Katanya Hesu yang harus menuntutnya karena dia nggak ingin bercerai. Ji-hun juga tiba-tiba berkata, aku akan menyelamatkanmu karena kamu pernah menyelamatkanku. Maka sekarang aku akan menyelamatkanmu. Hesu pun sangat terkejut karena Ji-hun sudah mengetahui penyakitnya. Ji-hun sempat bertanya, apakah saat kamu menandatangani kontrak pernikahan, kamu sudah tahu tentang penyakitmu? Hesu pun menjawab iya. Meskipun hidupnya berada di ambang kematian, dia tetap ingin melakukan operasi itu karena dia merasa sangat putus asa dan menurutnya nggak ada jalan keluar lain. Hesu juga terus meminta agar Ji-hun menceraikannya karena dia merasa sangat tertekan dalam hubungan ini. Ji-hun pun setuju akan menceraikan Hesu, tapi dengan syarat Hesu harus mengikuti apapun perkataan Ji-hun. Sementara hari itu Jung-hun mulai menggerakkan anggotanya untuk mencari tahu informasi mengenai Hesu, Ji-hun, dan ayahnya sendiri. Tanpa sengaja ayahnya sempat mendengar pembicaraannya. Dia pun kemudian menghubungi Ji-hun, tapi lagi-lagi Ji-hun tidak menjawab teleponnya. Rentenir ini kemudian masuk ke restoran untuk mencari Hesu, tapi kebetulan Hesu sedang libur hari ini. Malam harinya, Ji-hun pun menemui ayahnya. Di sana ayahnya bertanya, kemana saja kamu seharian ini? Ji-hun pun menjawab dia dari pengadilan dan sekarang dia sudah bercerai. Ayahnya pun sangat senang mendengar kabar itu. Dia bahkan langsung mengajak Ji-hun makan malam bareng keluarga Nayun. Namun Ji-hun berkata dia punya permintaan pada ayahnya. Katanya dia berjanji akan bekerja puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih keras. Dia juga berjanji akan menuruti apapun permintaan ayahnya. Tapi sebagai imbalannya, dia ingin ayahnya mengizinkannya berkencan dengan Hesu. Lalu inilah jawaban ayahnya. 미친놈, 제정신이냐? Di sisi lain, malam itu Ju-yeon membawakan Hesu makanan ringan. Sebenarnya Ju-yeon ini sangat baik pada Hesu karena dulu Hesu dan neneknya juga baik kepadanya. Dulu sewaktu kecil, Ju-yeon juga pernah tinggal di rumah nenek Hesu dalam waktu yang cukup lama. Itulah sebabnya dia sudah menganggap Hesu seperti saudara. Ju-yeon juga memberi nasihat, jika Hesu menyukai Ji-hun, maka harusnya Hesu mengatakannya secara langsung, bukannya malah ingin menceraikannya. Hesu sendiri sebenarnya ingin sekali melakukannya, tapi mungkin penyakitnya ini yang menghalanginya. Apalagi untuk saat ini yang selalu dia pikirkan adalah masa depan Eun-sang, mengingat dia nggak akan bisa terus menemani Eun-sang. Keesokan harinya, Ji-hun meminta hasil tes MRI Hesu. Tujuannya adalah dia ingin mengirim hasil tes itu pada dokter kenalannya di luar negeri, sembari berharap bahwa dokter kenalannya itu bisa mengobati Hesu. Sementara hari itu Hesu mengundurkan diri dari restoran. Kepala chef pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Hesu selama ini. Meskipun dia masih belum terima jika Hesu harus mengundurkan diri.
Ho Jun sempat mengajaknya mengobrol. Katanya sebenarnya dia tahu bagaimana perasaan Ji-hoon pada Hee-soo. Apalagi dia sudah mengenal Ji-hoon lebih dari 20 tahun. Namun baru kali ini dia melihat Ji-hoon seperti ini. Malah katanya sikap Ji-hoon seperti orang gak waras. Ho Jun juga berharap agar Hee-soo sering mampir ke restoran bersama temannya atau Ju-yeon. Di malam harinya, Jung-hoon mendapat informasi terbaru mengenai Ji-hoon, di mana dia sudah tahu alasan Ji-hoon menikahi Hee-soo, yaitu agar Hee-soo bisa mendonorkan livernya pada ibu Ji-hoon. Seperti biasa, hari itu Hee-soo menjalani pengobatannya. Namun hari itu tidak seperti biasa karena Ji-hoon datang menemaninya. Lalu Ji-hoon pun mengajaknya makan bareng. Tapi karena efek pengobatan itu, makanan yang dimakan Hee-soo jadi terasa tidak enak. Melihat hal itu, Ji-hoon pun kembali meyakinkannya bahwa dia akan segera mendapat kabar baik. Dan dia tetap memegang janjinya untuk menyelamatkan Hee-soo. Ya, meskipun Hee-soo masih jual mahal dan berkata dia bisa sendiri tanpa bantuan Ji-hoon. Ji-hoon juga menambahkan nomornya di panggilan cepat. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi, Hee-soo tinggal menekan nomor 1 di ponselnya untuk menelpon Ji-hoon. Katanya apapun yang Hee-soo butuhkan tinggal bilang saja. Ji-hoon juga berkata akan menemani Hee-soo kemanapun dan mengikuti Hee-soo selamanya. 내일도 올 거고 모레도 올 거고 나 너 이제 안 놔줘. Di tengah perjalanan, rentenir ini sempat mencegat Hee-soo. Katanya dia penasaran dari mana Hee-soo mendapat uang sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Dia juga sempat mendapat info bahwa Hee-soo menjual livernya. Di sana dia menyodorkan selembar kertas dan meminta Hee-soo menandatanganinya. Isi dari kertas itu adalah pernyataan Hee-soo yang menyatakan bahwa Ji-hoon telah memaksa dan mengancamnya agar Hee-soo mau menjual livernya. Tentu saja pernyataan itu adalah buatan rentenir itu sendiri yang tujuannya untuk memenjarakan Ji-hoon dan pasti orang di belakangnya adalah Jung-hoon. Rentenir ini juga menjanjikan uang sebesar $500.000 jika Hee-soo mau menandatanganinya. Hee-soo pun cuma tertawa dan dia meminta rentenir ini membuang surat pernyataan itu karena dia nggak akan pernah menandatanganinya. Tapi rentenir ini tidak menyerah. Dia terus merayu Hee-soo sambil berkata biaya untuk anaknya itu besar. Dan tugasnya cuma menandatangani dokumen ini. Lalu Hee-soo akan mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai putrinya. Tapi Hee-soo tidak termakan rayuannya. Katanya dia memang sangat membutuhkan uang. Tapi dia nggak akan melakukan hal segila ini. Lagi pula menurutnya Ji-hoon nggak melakukan hal yang salah. Karena Ji-hoon cuma ingin menyelamatkan ibunya. Keesokan harinya, Hee-soo mengajak Eun-sang untuk mengunjungi rumah neneknya atau nenek kandungnya. Hee-soo juga menceritakan siapa nenek kandung Eun-sang, yaitu orang yang sering datang ke toko Ju-yeon sambil membawakan Eun-sang makanan. Hee-soo juga menjelaskan bahwa selama ini neneknya marah pada mereka karena neneknya merasa kematian putranya adalah kesalahan Hee-soo. Tapi sekarang hatinya sudah luluh dan semua itu karena dia bertemu Eun-sang. Singkat waktu mereka pun tiba di rumah neneknya. Saat melihatnya, neneknya langsung mendekap Eun-sang. Mengingat ini pertama kalinya Eun-sang datang ke rumahnya, jadi dia merasa sangat bahagia. Namun di sana Hee-soo juga menitipkan Eun-sang selama beberapa hari. Katanya dia ingin melakukan perjalanan sendiri untuk meredakan stres di kepalanya. Ibu mertuanya pun dengan senang hati menjaga Eun-sang. Dia juga bersyukur karena Hee-soo akhirnya putus dari Ji-hoon. Di sisi lain, Ji-hoon baru saja selesai mengadakan rapat. Saat itu Jung-hoon mengajaknya berbicara dan Jung-hoon tiba-tiba menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Lalu Jung-hoon pun mulai mengungkap beberapa informasi yang dia punya. Mulai dari hubungan Ji-hoon dengan karyawati di restorannya, lalu pernikahan rahasia yang dilakukannya, hingga alasan pernikahan itu, yaitu agar Ji-hoon bisa membeli organ dan diletakkan di tubuh ibunya. Ji-hoon pun sangat kaget mendengarnya. Awalnya dia mengira kalau ayahnya yang telah memberitahu hal itu. Lalu Jung-hoon pun mulai mengancamnya. Katanya jika polisi tahu maka Ji-hoon akan diperiksa. Mungkin Ji-hoon tidak akan ditangkap karena jual beli itu belum terjadi. Tapi menurutnya citra perusahaan akan hancur begitu berita ini tersebar ke publik. Untuk itu dia meminta Ji-hoon mengundurkan diri dari posisinya dan dia akan berusaha menghentikan penyelidikan polisi. Setelahnya Ji-hoon mampir ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Di sana dia mendengar bahwa operasi ibunya akan dilakukan esok.
Ibunya sempat meminta setelah operasinya selesai, dia ingin Jiun datang membawa Hesu dan Eun-sang. Katanya bayangan mereka terus menghantuinya, terutama Eun-sang yang sepertinya telah mengambil hatinya. Kebetulan saat itu dia berpapasan dengan Nayun. Katanya dia sengaja datang ke sini untuk menjenguk ibu Jihoon. Dia juga sengaja nggak memberitahu Jihoon karena dia tahu Jihoon pasti akan melarangnya. Namun di sana Jihoon meminta maaf dan dia meminta agar Nayun melupakannya dan jangan memikirkannya lagi. 나보다 더 좋은 인연 만나. Seperti biasa, hari itu Sungkook melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Saat yang sama dokter di sana memberitahu bahwa kemarin Junghoon sempat mengambil rekam medis milik Sungkook. Dokter ini juga memberitahu soal Jihoon, di mana Jihoon pernah meminta dokter ini untuk mengenalkannya pada dokter tumor otak di luar negeri. Tanpa menunggu lama, Sungkook pun langsung menyelidikinya dan dia mengetahui bahwa Hesu mengidap penyakit tumor otak. Rentenir itu kembali datang ke restoran untuk mencari Hesu. Tapi tentu saja Hesu tidak berada di sana dan juga kepala chef langsung mengusirnya. Jihoon sempat melihat orang ini dan dia tahu dialah orang yang dulu selalu menghantui Hesu. Jihoon pun langsung menghajarnya dan dia sempat melihat nomor Junghoon di ponsel rentenir ini. Nggak berselang lama, Jihoon pun langsung menemuinya. Di sana Jihoon memaksanya mengaku dan memberitahu apa tujuan Junghoon menyuruh rentenir itu. Lalu Junghoon pun menjawab bahwa dia ingin menjebloskan Hesu ke penjara atas tuduhan penipuan dan juga penjualan organ. Dia juga mengingatkan Jihoon agar segera mengundurkan diri dari perusahaan. Kalau tidak, dia akan terus menghantui Hesu. Lalu di malam harinya Jihoon pun mencari Hesu karena seharian ini ponsel Hesu nggak bisa dihubungi. Jihoon pun berkata bahwa Hesu sedang pergi ke rumah mertuanya. Dia juga meminta Jihoon agar tidak terus mengejar Hesu karena katanya sekarang Hesu sedang mengalami masa-masa sulit. Namun di sana Jihoon cuma bertanya alamat mertua Hesu. Hingga singkat waktu Jihoon pun tiba di sana. Dia pun langsung bertanya kemana ibu Eun-sang pergi. Eun-sang menjawab ibunya sedang pergi liburan sendirian. Saat bersamaan nenek Eun-sang muncul dan saat melihat Jihoon dia langsung mengusirnya. Apalagi dia sudah tahu bahwa Jihoon dan Hesu sudah putus dan dia menyangka mereka putus karena sifat Jihoon yang tidak baik. By the way, sebenarnya Hesu pergi ke kampung halamannya. Dulu ini merupakan kedai neneknya dan disinilah Hesu dan Juyeon menjadi sahabat. Di tengah malam, Hesu merasakan sakit yang luar biasa. Dia sempat menghidupkan ponselnya, lalu dia mendengar pesan suara dari Eun-sang yang bertanya kabar ibunya karena seharian ini Eun-sang gak bisa menghubunginya. Begitu pula dengan pesan dari rentenir itu yang terus meminta tanda tangan Hesu. Lalu ditutup dengan pesan suara dari Jihoon yang terlihat sangat khawatir karena Hesu gak bisa dihubungi. Karena sakitnya sudah gak tertahankan, Hesu pun menekan nomor 1 di ponselnya dan itu langsung menghubungkannya dengan Jihoon. Saat itu Jihoon mendengar Hesu yang meringis kesakitan. Sambil menahan sakit, Hesu pun menceritakan apa yang dirasakannya. Katanya kondisinya ini akan menjadi semakin parah dan mungkin di masa depan dia nggak akan lagi menjadi orang yang Jihoon kenal. Karena penyakitnya itu mungkin bisa membuatnya hilang ingatan. Hesu pun bertanya apakah Jihoon siap menerimanya jika hal itu terjadi. Jihoon pun menjawab pertanyaan itu dengan langsung mendatangi Hesu. Dan saat melihat Hesu, Jihoon pun memberikan jawabannya secara langsung. Katanya dia siap menerima semua itu, meskipun Hesu akan menjadi 100 atau 1000 kali lebih parah. Karena apapun yang terjadi, katanya Hesu tetap dan akan selalu menjadi Hesu yang ia kenal. Ternyata semalaman Jihoon menginap di situ. Pagi itu dia pun membelikan Hesu makanan ringan, sekalian dia mengirim pesan ke Junghoon untuk bertemu. Ketika terbangun, Hesu melihat selembar kertas di sebelahnya yang ternyata Jihoon sudah menyiapkan sarapan untuknya. Di sana Jihoon menyampaikan bahwa Hesu nggak perlu takut dengan rentenir itu karena dia sendiri yang akan mengurusnya, termasuk orang yang menyuruh rentenir itu. Jihoon juga meyakinkan bahwa akan ada kabar baik dari dokter di luar negeri yang pernah dia hubungi, di mana ia yakin kalau dokter itu bisa menyembuhkan penyakit Hesu. Namun sebagai balasannya, Jihoon ingin Hesu berjanji bahwa dia tidak akan melarikan diri. Dan tiba-tiba Jihoon memberikan cincin sebagai bukti janji mereka. Jihoon kemudian mengantar Hesu ke rumah mertuanya.
Dia sebenarnya ingin mampir sebentar, namun Hisu melarangnya karena dia takut ibu mertuanya akan marah jika melihat Ji-hun. Tapi sebenarnya ibu mertuanya sudah menerima Ji-hun. Malah dia menyuruh Hisu berbaikan dengan Ji-hun. Itu semua karena semalam Eun-sang terus menyebut nama Ji-hun. Dan juga ibu mertuanya melihat Ji-hun sangat menyayangi Eun-sang. Sementara saat di kantornya, Sungkook mendengar rumor yang beredar tentang Ji-hun. Di sana banyak karyawan yang membicarakannya. Kata mereka, Ji-hun terlibat dalam perdagangan organ. Sekretarisnya sendiri nggak tahu dari mana rumor itu berasal. Namun Sungkook menduga bahwa Jung-hun lah yang menyebarkan rumor tersebut. Nggak berselang lama, Sungkook pun langsung menghampirinya. Dia menduga Jung-hun ini iri dengan Ji-hun yang telah mendapat jabatan direktur eksekutif, yaitu jabatan yang harusnya dipegang oleh Jung-hun sebagai putra tertua. Tapi Jung-hun jelas tidak mengaku kalau dialah yang telah menyebarkan rumor itu. Namun ayahnya sudah mendapatkan banyak bukti. Pertama, bukti bahwa Jung-hun sering menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Lalu bukti Jung-hun yang pernah meminta rekam medis ayahnya. Jadi ayahnya pun berkata, jika kabar tentang Ji-hun sampai beredar ke media, maka dia juga akan menyebarkan kabar buruk tentang Jung-hun. Rumor tentang Ji-hun yang melakukan perdagangan organ juga sudah tersebar sampai ke restoran. Meskipun beberapa karyawan tidak mempercayai rumor itu, terutama kepala chef. Di sisi lain, bawahan Sungkook mendapat diagnosa medis dari Amerika. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Ji-hun meminta dokter di Amerika untuk menyelidiki penyakit Hisu. Dan sekarang dokter itu pun memberikan jawabannya. Dan juga sebelumnya, Sungkook menyuruh bawahannya untuk mengambil berkas itu tanpa sepengetahuan Ji-hun. Ji-hun juga mendapat email dari dokter tersebut, dan dari ekspresinya, sepertinya itu bukanlah berita baik. Beberapa waktu berselang, dia pun datang menemui ayahnya, dan di sana Ji-hun menyerahkan surat pengunduran diri sambil meminta maaf karena dia membuat perusahaan dalam masalah besar. Jadi sebelum situasi bertambah buruk, maka dia akan mengundurkan diri. Awalnya ayahnya tidak mengizinkannya, katanya kekuasaannya masih bisa menghandle situasi yang terjadi. Tapi kata Ji-hun, itulah yang bisa dia lakukan untuk bertanggung jawab dan agar nama perusahaan tidak tercoreng, mengingat rumor tentang dirinya sudah tersebar luas. Di luar dia sempat berpapasan dengan Jung-hun. Ji-hun pun langsung memberitahu bahwa dia sudah mengundurkan diri seperti permintaan Jung-hun. Namun sepertinya sikap Jung-hun sudah melunak setelah diancam ayahnya, sehingga dia berkata bahwa pengunduran diri Ji-hun itu tidak perlu lagi. Ketika Hisu pulang, dia melihat Sungkook sudah menunggu kedatangannya. Sungkook pun menceritakan kalau sebelumnya Ji-hun meminta dokter di luar negeri untuk memeriksa penyakit Hisu, dan dia memberikan jawaban dari dokter tersebut. Sungkook juga menceritakan mengenai rumor buruk tentang Ji-hun yang tersebar di perusahaan. Akibatnya, karir Ji-hun ikut terancam. Untuk membersihkan nama Ji-hun, maka Sungkook menyuruh Hisu mengaku bahwa dia telah melakukan pernikahan palsu dengan tujuan untuk melakukan operasi ilegal. Sungkook menyuruh Hisu mengaku bahwa Hisulah yang telah merencanakan semua itu. Dia juga meminta Hisu mengakui bahwa Hisu mendekati Ji-hun demi uang dan menjelaskan yang sebenarnya bahwa operasi itu tidak jadi dilakukan. Sebagai gantinya, Sungkook akan memberikan Hisu kompensasi yang besar. Nantinya Sungkook yang akan membuat surat pernyataan itu dan Hisu cuma tinggal menandatanganinya saja. Hisu pun diberikan waktu 1 hari untuk pikir-pikir dan semua itu dilakukan untuk membersihkan nama Ji-hun dari rumor yang tersebar. Beberapa waktu kemudian, Hisu membawa hasil dari dokter di Amerika itu untuk diterjemahkan. Kata dokter ini, jawaban dokter di Amerika itu hampir sama dengan hasil pemeriksaan Hisu di rumah sakit ini. Artinya bahkan dokter di Amerika pun berpendapat bahwa penyakit Hisu tidak bisa disembuhkan. Baru saja Hisu keluar dari ruangannya, rentenir ini lagi-lagi menemuinya untuk meminta tanda tangan Hisu. Hisu yang putus asa sampai menunjukkan hasil tesnya sambil berkata bahwa dia sedang sekarat. 왜 그래 무섭게? Saat yang sama Jung-hun menghubunginya dan Jung-hun cuma berkata dia nggak lagi membutuhkan tanda tangan Hisu. Sementara ayah masih mencari tahu dari mana rumor itu berasal. Dia pun menduga kalau rumor itu berasal dari istrinya. Dan istrinya mengetahui hal itu dari Nayun. Karena cuma Nayun yang tahu mengenai hal tersebut.
Sungkuk juga menyangkal Ji-hoon melakukan perdagangan organ karena dia cuma ingin menyelamatkan ibunya. Dan dia merasa Ji-hoon itu adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Sementara saat itu Ji-hoon mendapat kabar baik di mana operasi ibunya sukses dilaksanakan. Dan baik ibunya maupun pamannya sekarang dalam kondisi baik. Setelahnya Ji-hoon mampir ke toko Juyeon. Sebenarnya dia ingin menemui Hee-soo, tapi sepertinya Hee-soo nggak ingin ditemui. Jadi dia pun mengajak Eun-sung jalan-jalan. Juyeon kemudian memberitahu Hee-soo, tapi Hee-soo seperti nggak masalah mendengarnya. Dari situ Juyeon pun sadar bahwa Hee-soo dan Ji-hoon sudah berkencan lagi. Juyeon juga melihat Eun-sung sangat menyukai Ji-hoon dan sepertinya akan sulit jika Eun-sung harus hidup terpisah dari Ji-hoon. Dalam perjalanan, Eun-sung sempat bercerita tentang ibunya, di mana dia sering melihat ibunya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ji-hoon pun meyakinkannya bahwa ibunya akan sembuh dari sakit itu. Menurutnya ibu Eun-sung adalah wanita paling kuat yang pernah dia temui. Saat mereka bermain, tiba-tiba Hee-soo datang menyusul. Di sana Hee-soo sempat bertanya apakah Ji-hoon sudah menerima hasil tesnya yang dikirim dari Amerika. Ji-hoon pun menjawab sudah. Lalu Hee-soo berkata, meskipun hasilnya buruk jangan terlalu merasa sedih. Namun saat itu Ji-hoon berbohong dengan berkata hasilnya tidaklah buruk. Ji-hoon juga meyakinkan bahwa Hee-soo pasti akan sembuh asalkan dia melakukan perawatan rutin. Di tengah perjalanan, Hee-soo sempat menyampaikan harapannya saat dia punya pacar. Katanya dia ingin berjalan berdua bersama kekasihnya, naik sepeda berdua, dan lain sebagainya. Hee-soo juga sempat bertanya seberapa besar Ji-hoon menyukainya. Dan Ji-hoon pun cuma menjawab pertanyaan itu dengan ciuman. Ketika Na-yeon sedang latihan, tiba-tiba Jung-hoon datang menemuinya. Entah apa tujuannya, tapi di sana Jung-hoon memprovokasi Na-yeon sembari berkata bahwa Ji-hoon suka dengan wanita lain. Na-yeon yang gak termakan provokasinya lantas mendorongnya. Lalu Na-yeon bertanya, pernahkah sekali saja dalam hidupmu kau mencintai seseorang dengan hati yang tulus? Namun Jung-hoon malah tertawa mendengar pertanyaan itu. Kemudian Na-yeon pun berkata, itulah bedanya kamu denganku. Aku mencintai Ji-hoon dengan hati yang tulus dan sepertinya perasaan ini tidak akan pernah berubah. Beberapa waktu berselang, Jung-hoon pun kembali bersama wanita-wanitanya. Di sana rentenir ini sempat menghampirinya karena ternyata Jung-hoon belum memberikan bayarannya. Namun kata Jung-hoon, rentenir ini tidak pantas dibayar. Apalagi dia nggak bisa mendapatkan tanda tangan Hee-soo. Jung-hoon juga mulai menghinanya dengan menyebutnya pengemis dan gelandangan. Rentenir ini pun akhirnya emosi hingga tiba-tiba di suatu pagi, seorang utusan Sungkuk menghampiri paman sambil membawakan bunga. Katanya bunga itu adalah pemberian Sungkuk sebagai ucapan selamat karena paman telah berhasil menjalani operasinya. Selain itu dia juga menyampaikan bahwa Sungkuk ingin bertemu paman. Katanya Sungkuk ingin membahas mengenai putranya atau Ji-hoon. Di sisi lain, terlihat Hee-soo yang datang menemui Sungkuk. Sepertinya Hee-soo sudah membuat keputusannya dan siap untuk menandatangani pernyataan itu. Sungkuk kemudian bertanya, berapa banyak uang yang kamu minta sebagai imbalan? Namun alih-alih meminta uang, Hee-soo malah mengembalikan uang Sungkuk yang dulu pernah diberikannya. Katanya sekarang dia sadar kalau dia nggak seharusnya menghidupi putrinya dengan uang itu. Meskipun dia nggak tahu berapa lama lagi dia akan hidup, tapi dia merasa bersalah jika putrinya menggunakan uang itu untuk hidupnya. Hee-soo juga nggak meminta kompensasi sepeser pun untuk menandatangani pernyataan itu. Karena jika hal itu untuk menyelamatkan Ji-hoon, maka Hee-soo siap menandatangani apapun. Sementara saat itu Ji-hoon sedang di rumah sakit menemui dokter yang merawat Hee-soo. Di sana dia bertanya, apakah nggak ada kemungkinan untuk dilakukan operasi pengangkatan tumor? Dokter menjawab, untuk saat ini operasi masih terlalu berbahaya. Jadi mereka cuma bisa menunggu tumor itu mengecil sembari Hee-soo menjalani terapi radiasi. Sayangnya terapi radiasi itu pada akhirnya akan mempengaruhi penglihatan Hee-soo. Ji-hoon sempat memberikan hasil dari dokter di Amerika. Tapi kata dokter itu, Hee-soo sudah pernah menunjukkan hasil itu padanya. Mendengar hal itu Ji-hoon pun kebingungan. Dia bingung dari mana Hee-soo mendapat hasil tes tersebut.
Saat kembali ke kantor, Jiun juga mendapat kabar lain, yaitu pengakuan Hae-soo bahwa Hae-soo yang telah merayu Ji-hoon untuk melakukan pernikahan palsu dan membuat Ji-hoon terlibat dalam perdagangan organ. Dari situ Ji-hoon pun sadar bahwa ini semua adalah ulah ayahnya. Dia pun langsung mencari ayahnya, di mana saat itu ayahnya sedang membacakan pernyataan Hae-soo di depan para pemegang saham. Setelah selesai membacakannya, Ji-hoon pun masuk ke ruangan itu. Lalu Ji-hoon mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu tidaklah benar. Ji-hoon juga mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang meminta dan membayar Hae-soo untuk mendonorkan livernya. Ji-hoon pun meminta maaf atas kesalahannya, dan sebagai pertanggungjawabannya, dia bersedia mundur dari posisinya. Setelah kejadian itu, Ji-hoon pun disidang oleh ayahnya, karena apa yang dilakukan ayahnya itu untuk membersihkan nama Ji-hoon dari rumor yang beredar. Dia juga heran melihat Ji-hoon. Mengapa Ji-hoon sangat mengharapkan wanita yang sedang sekarat? Ayah juga masih mengira Hae-soo adalah wanita yang serakah. Dia menceritakan bahwa Hae-soo mengembalikan uangnya dan tidak meminta kompensasi apapun. Tapi ayah berpikir Hae-soo punya motif lain. Yang dia pikirkan adalah Hae-soo mengincar warisan Ji-hoon yang jumlahnya tentu jauh lebih besar. Ayahnya juga kembali menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan Ji-hoon karena dia ingin Ji-hoon yang jadi pewaris perusahaannya. Namun Ji-hoon merasa tindakan ayahnya sudah kelewat batas, jadi dia pun menolak hal itu dan lebih memilih untuk mencari kehidupannya di tempat lain. Ayah yang emosi pun akhirnya tidak mengakui Ji-hoon sebagai putranya lagi. Namun Ji-hoon malah terlihat bahagia. Dia seperti terlepas dari beban yang membelenggunya. Sambil membawa bunga, malam itu dia berlari menemui Hae-soo. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, Ji-hoon langsung saja memeluknya. Namun sebenarnya Hae-soo bingung mengapa sikap Ji-hoon tiba-tiba seperti ini. Ji-hoon kemudian menunjukkan surat pernyataan yang telah Hae-soo tanda tangani. Katanya dia nggak senang jika Hae-soo melakukan itu. Namun katanya dia sudah menangani semuanya. Dia juga berpesan agar Hae-soo tidak memutuskan semuanya sendiri. Lagi pula status Ji-hoon masih suami Hae-soo, mengingat mereka belum sempat bercerai. Ji-hoon juga meminta Hae-soo memanggilnya Opa dan meminta Eun-sang memanggilnya ayah. Tapi meski Ji-hoon sudah pergi dari perusahaan, ayahnya masih tetap melindunginya. Buktinya dia menyuruh bawahannya untuk membungkam semua peserta rapat tadi, agar tidak seorang pun membocorkan perkataan Ji-hoon ke media. Namun berita pengunduran Ji-hoon sudah tersebar luas, dan tentunya kandidat terkuat yang akan menggantikan posisinya adalah kakaknya, yaitu Jung-hoon. Sementara saat itu Ji-hoon mampir ke restoran dan dia memberitahu bahwa dia cuma akan bekerja hingga akhir bulan. Setelahnya dia nggak akan lagi berada di sini. Ji-hoon juga berterima kasih pada kepala chef karena sebenarnya masakan buatannya lah yang membuat restoran ini terkenal. Ho-jun yang mengetahui hal itu lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ji-hoon pun berkata bahwa dia telah melakukan kesalahan, maka sebagai rasa tanggung jawab dia akan mengundurkan diri. Tapi menurut Ho-jun, Ji-hoon gak melakukan kesalahan apapun karena operasi itu belum sempat dilakukan. Dia juga bertanya apa yang akan Ji-hoon lakukan setelah pergi dari sini. Namun kata Ji-hoon dia sudah menemukan pekerjaan baru dan katanya dia ingin menikahi Hae-soo. Atau maksudnya pernikahan secara resmi dan juga dipublikasikan. Seperti biasa, hari itu adalah jadwal Hae-soo melakukan terapi radiasi. Namun saat itu dokter terpaksa menunda terapi radiasinya karena dia melihat kondisi Hae-soo semakin menurun akibat efek dari terapi tersebut. Tapi Hae-soo jadi bingung karena dulu kata dokter terapi itu yang bisa memperpanjang umurnya. Jadi jika terapi itu dihentikan, maka kemungkinan hidupnya juga semakin berkurang. Dokter yang juga bingung pun cuma bisa meminta Hae-soo tetap semangat dan tidak hilang harapan. Beberapa waktu berselang Ji-hoon juga mendengar hal tersebut. Dokter juga menambahkan bahwa tumor di kepala Hae-soo berkembang lebih cepat dari dugaannya. Dan dokter sendiri bingung harus berbuat apa, mengingat terapi radiasi saat ini nggak bisa dilanjutkan. Kebetulan Hae-soo masih berada di rumah sakit. Ji-hoon pun menghampirinya sambil memperlihatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. 뭐 먹고 싶어? 말해. 다 사줄게. Untuk sedikit menghiburnya, Ji-hoon pun membelikan beragam makanan yang disukai Hae-soo. Di sana Ji-hoon juga mengajak Hae-soo untuk pindah ke rumah sakit lain. Menurutnya dokter yang merawat Hae-soo tidak terlalu pintar.
Namun Hesu menolak hal tersebut. Dia juga berbohong sambil berkata bahwa kondisinya sudah lebih baik berkat dokter itu. Jiun pun kemudian mengajak Hesu melihat rumah, di mana sebelumnya dia sudah memilih rumah yang cocok untuk mereka tempati bersama, dan dia tinggal meminta persetujuan Hesu. Jiun juga ingin melakukan resepsi pernikahan, mengingat mereka belum pernah mengadakan resepsi. Hesu sendiri sampai terharu mendengar keinginan Jihun. Di sisi lain, saat itu Sungkook menemui Miran di rumah sakit. Di sana dia mengucapkan selamat karena operasinya telah berhasil. Namun kedatangannya bukan cuma untuk itu, tapi dia khawatir Jihun akan diperiksa polisi. Mengingat Jihun telah mengaku bahwa dia pelaku perdagangan organ. Jadi untuk mencegah hal itu, Sungkook pun meminta bantuan Miran. Katanya jika ada seorang menemuimu dan bertanya soal Jihun, katakan saja Jihun dan Hesu sudah berkencan lama. Dan jika kau bertemu Jihun, bilang padanya untuk membatalkan proses perceraian. Karena perceraian hanya akan menambah kecurigaan. Sungkook sengaja meminta Miran karena sekarang Jihun pasti nggak mau menemuinya. Mengingat Jihun sudah meninggalkan perusahaan, bahkan ayahnya sendiri demi wanita yang dia cintai. Namun kedatangan Sungkook yang tiba-tiba itu dinilai Miran tidak sopan. Dan menurut Miran, semua ini Sungkook lakukan bukan untuk putranya, melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebelum pergi, Sungkook juga memberitahu bahwa wanita yang dikencani Jihun itu sedang sekarat. Dan ternyata banyak hal yang gak Miran tahu karena Jihun tidak pernah menceritakannya. Sementara saat itu Jihun dan Hesu menjemput Eun-sung. Lalu Jihun pun membawanya ke rumah baru mereka. Sekarang Eun-sung juga sudah punya kamar miliknya sendiri. Dan Jihun sepertinya sudah mempersiapkan semua itu. Jihun juga sudah menyiapkan kamar mereka, lengkap dengan perabotannya. Ya, meskipun Eun-sung seringkali mengganggu kegiatan mereka. Kepala chef yang masih penasaran lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Jihun tiba-tiba mengundurkan diri. Ho-jun sempat kebingungan menjelaskannya, tapi intinya dia berkata bahwa Jihun menyukai Hesu, namun hubungan mereka tidak direstui keluarga Jihun. Di malam itu Sung-ju pun menemui Hesu. Di sana dia bertanya apakah Hesu tahu bahwa Jihun mengundurkan diri dari perusahaan. Mendengar hal itu Hesu pun kebingungan karena dia belum tahu sama sekali. Namun karena hal itu Sung-ju jadi paham kalau perasaan Jihun ke Hesu itu tulus karena dia bahkan rela meninggalkan perusahaan demi bersama Hesu. Di suatu pagi, Sungkook mendapat informasi bahwa ada seorang wartawan yang menyelidiki rumor tentang Jihun. Setelah diselidiki, wartawan itu merupakan teman Jung-hun. Jadi Sungkook langsung mengira pasti Jung-hun yang menyuruh wartawan tersebut. Hingga di malam harinya ayah pun langsung menemuinya. Tentu saja Sungkook tidak mengakui perbuatannya. Jadi ayah pun memindahkannya ke kantor cabang di Amerika. Apalagi dia sudah berulang kali diperingatkan agar nggak ikut campur. Jung-hun pun gak ada pilihan lain selain memohon pada ibunya. Lalu Sun-young pun menghampirinya. Sun-young pun berkata, jika Jung-hun pergi, maka dia juga akan pergi dan meninggalkan Sungkook sendirian. Sebenarnya dari dulu Sun-young sudah muak melihatnya. Karena yang ada di pikiran Sungkook hanyalah urusan pekerjaan. Terlebih dia gak pernah mendukung Jung-hun. Dia selalu berkata, Jung-hun itu tidak memiliki kemampuan. Berbeda dengan Jihun yang selalu dia banggakan. Tapi sepertinya kesabaran Sun-young sudah habis. Jadi dia pun memutuskan untuk ikut bersama putranya dan meninggalkan Sungkook sendirian. Di pagi itu Hesu menemui ibu mertuanya. Di sana Hesu menceritakan bahwa saat ini kondisinya kurang sehat. Namun Hesu belum memberitahu soal penyakitnya. Hesu cuma berpesan jika sewaktu-waktu dia pergi, dia ingin ibu mertuanya yang menjaga Eun-sung. Mengingat Eun-sung adalah cucunya, jadi Hesu merasa tenang karena Eun-sung berada di tangan yang tepat. Namun ibu mertuanya cuma bisa diam dan sepertinya dia kaget mendengar perkataan Hesu itu. Sementara saat itu ibu Jihun memintanya menceritakan semua yang terjadi. Seperti yang kita tahu, sebelumnya ayah Jihun sempat mengunjungi Miran dan saat itu ayahnya menceritakan bahwa Hesu sedang sekarat. Jadi ibunya pun bertanya apakah itu benar. Jihun pun mengiyakannya. Jihun juga meminta dukungan ibunya karena sekarang dia ingin hidup bersama Hesu. Apalagi nggak ada satu orang pun dari anggota keluarga yang mendukung hubungan mereka. Malah mereka berusaha keras menentangnya. Namun ibunya meminta maaf karena dia nggak bisa mendukung hal itu. Katanya jika Jihun terus bersama Hesu, maka Jihun akan merasakan kepedihan yang jauh lebih besar.
Dan sebagai seorang ibu dia nggak mungkin mengizinkannya. Namun meski nggak mendapat dukungan ibunya, Jiun tetap pada keputusannya. Di sisi lain, saat itu Nayun datang menemui Sungkuk. Saat melihatnya, Sungkuk pun berkata agar Nayun nggak usah khawatir mengenai Jihun, karena dia sudah mengatur semuanya agar Jihun kembali pada Nayun. Namun di sana Nayun meminta agar Sungkuk tidak mengaitkannya dengan Jihun lagi. Katanya sekarang dia nggak ingin tahu lagi tentang Jihun ataupun kekasihnya. Katanya selama ini dia sudah membuang-buang waktunya dengan berharap pada orang yang nggak pernah mengharapkannya. Jadi Nayun merasa inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Setelah pertemuan itu, Hisu mengundangnya untuk makan malam bersama di rumah Juyeon. Jiun pun dengan senang hati menerima undangan tersebut. Lalu di malam itu Hisu dan Eunseong pun menyiapkan makanannya. Tapi selama Hisu memasak, beberapa kali dia merasakan sakit di kepalanya. Hingga pada akhirnya Hisu pun gak sanggup lagi menahannya. Saat terjatuh dia berteriak agar Eunseong menjauh darinya. Juyeon yang mendengar suara tangisan Eunseong langsung datang dan membawanya. Namun Juyeon tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia cuma berkata bahwa ibu Eunseong pusing karena mabuk perjalanan. Saat yang sama Jiun pun tiba. Dan Juyeon pun menceritakan kejadian yang terjadi. Jiun kemudian melihat keadaan Hisu, tapi sepertinya sakit kepalanya sudah berhenti. Jiun sempat melihat tangan Hisu terluka, dan dia pun mengompres luka tersebut. Namun Hisu masih merasa sedih karena pada awalnya dia ingin menyiapkan makanan untuk Jihun, tapi sekarang semuanya sudah berantakan. Meskipun Jiun berkata akan membereskan semuanya dan memakan semuanya juga. Untuk mengalihkan pikiran Eunseong, Juyeon pun membawanya ke restoran untuk melihat kucing-kucing peliharaannya. Saat yang sama Hojun menghampirinya dan seperti biasa Hojun pun mengajak Juyeon makan bareng. Tapi karena kebetulan dia juga belum makan, maka Juyeon pun mengiyakan ajakannya. Di sisi lain, Jiun pun menepati janjinya untuk menghabiskan semua makanan buatan Hisu. Di sana Hisu sempat berkata, "Jika nanti aku sudah pergi, maukah kau kembali ke tempatmu yang sebenarnya? Dan sebelum saat itu tiba, aku akan berusaha keras menjadi istrimu." Hisu juga meminta Jiun sering-sering menjenguk Eunseong agar Eunseong tidak merasa kesepian. Setidaknya setelah ibunya pergi, dia masih punya seorang ayah. Namun Jiun jadi kesal mendengar perkataan itu karena Hisu seakan putus asa dengan keadaannya. Hingga akhirnya makan malam kali itu pun tidak berjalan baik. Tapi meskipun bertengkar, Jiun tetap menepati janjinya dengan menghabiskan makanan buatan Hisu. 차린 게 아까워서 먹는다. Dia juga meninggalkan gambar hati yang akhirnya membuat Hisu tersenyum. Saat bersamaan ibu mertuanya menelpon, di mana waktu itu ibu mertuanya menyemangati Hisu agar dia tetap kuat dan sembuh dari penyakitnya. Di pagi harinya, Jiun meminta bantuan Hojun. Katanya dia akan melamar Hisu secara resmi. Jadi dia mau Hojun membantunya untuk membuat surprise buat Hisu. Nggak berselang lama Jiun pun mengirim pesan ke Hisu dan meminta Hisu datang ke rumah baru mereka. Sementara saat itu Eunseong sudah bersama mereka dan mereka sudah siap dengan rencananya. Ya meskipun Jiun masih terlalu kaku, apalagi ini pertama kalinya dia membuat surprise semacam ini. Sementara saat Hisu sudah dekat, tiba-tiba saja penyakitnya kambuh lagi. Seluruh tubuhnya gemetaran hingga membuatnya nggak bisa bergerak. Beberapa waktu menunggu, Hisu nggak juga sampai. Mereka pun mulai curiga, apalagi ponsel Hisu tiba-tiba nggak aktif. Saat bersamaan Jiun mendapat telepon dari Juyeon. Dia memberitahu bahwa Hisu ditemukan pingsan di jalan dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Di sana dokter memberitahu bahwa Hisu harus segera dioperasi. Tapi operasi ini cukup berbahaya karena bisa saja Hisu meninggal. Jadi dokter pun menyerahkan keputusan pada Jiun. Apakah dia ingin dilakukan operasi atau tidak? Dengan menghela nafas, Jiun akhirnya menyetujui untuk dilakukan operasi. Malam harinya Juyeon membawa Eunseong ke rumah sakit. Dia berpikir jika nanti sesuatu terjadi pada Hisu, maka Eunseong berhak mengetahuinya. Hingga setelah beberapa jam, dokter pun keluar sambil membawa kabar baik bahwa operasi Hisu berhasil dilakukan. Namun dokter belum mengangkat tumor di kepalanya. Jadi kejadian seperti ini bisa terulang sewaktu-waktu.
Keesokan harinya Hesu sudah diizinkan pulang. Hari itu Jiun juga mengemasi barang-barangnya karena mulai sekarang dia akan kerja di perusahaan lain. Tak lupa dia juga membawa kucing-kucing Eunseong. Nantinya kucing-kucing itu akan dipindahkan ke rumah baru mereka. Kebetulan di sana dia berpapasan dengan Nayun. Tapi Nayun mampir cuma untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia akan pindah ke Tokyo dan menjadi dosen. Dan saat itu Nayun mengucapkan selamat atas pernikahan Jihoon. Di sisi lain, terlihat Hesu yang rambutnya kini bertambah pendek. Mungkin karena rambutnya terus rontok, jadi Juyeon membantu memotong rambutnya. Juyeon juga memberitahu bahwa Jihoon sudah memindahkan barang-barang Hesu ke rumah baru mereka. Dan Eunseong sekarang juga sudah tinggal di sana. Singkat waktu Hesu pun tiba di rumah. Hojun dan Eunseong ternyata sudah menyiapkan pesta penyambutan. Namun karena hari sudah larut, Jihoon pun mengajak Hojun untuk minum berdua. Lagi pula ini malam pertama Hesu di rumah tersebut, jadi dia nggak ingin mengganggunya. Di pagi harinya, Hesu melihat Jihoon sudah nggak ada di sampingnya. Dia juga mengecek ke kamar Eunseong dan Eunseong juga tidak ada. Tapi dia melihat selembar kertas yang ditinggalkan Jihoon, di mana dia dan Eunseong pagi itu pergi berolahraga. Hesu pun langsung menyiapkan makanan untuk mereka. Namun tiba-tiba saja pandangan matanya kabur sampai dia kesulitan melihat. Itu merupakan salah satu efek samping dari perawatan yang Hesu jalani. Seperti kata dokter, suatu waktu nanti Hesu bisa kehilangan penglihatannya. Sementara saat itu ibu Jihoon menghubunginya, di mana dia memberitahu bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit dan rencananya dia akan kembali ke kampung halamannya. Dia pun berpesan pada Jihoon agar menjaga keluarganya baik-baik. Namun saat mereka tiba di rumah, Hesu tidak memberitahu apa yang terjadi padanya. Hesu cuma menyambut mereka dengan bahagia dan mengajak mereka makan bersama. Beberapa waktu kemudian Jihoon mendapat telepon dari pengawal ayahnya. Di sana dia menyampaikan bahwa ayah Jihoon pingsan karena kelelahan. Sepertinya setelah Jihoon pergi, ayahnya yang menghandle semua pekerjaan Jihoon hingga dia sampai kelelahan. Lalu Jihoon pun menemuinya. Dan Jihoon memang melihat ayahnya sedang tidak sehat. Ayah juga sedang banyak pikiran, apalagi istri dan kedua putranya telah meninggalkannya. Dia juga sangat kecewa pada Jihoon karena dia merasa Jihoon telah mengkhianati dan meninggalkannya demi seorang janda yang sedang sekarat. Namun Jihoon cuma berpesan agar ayahnya selalu makan teratur dan tetap menjaga kesehatannya. Jihoon juga berkata dia nggak mau kembali ke perusahaan, meskipun kali itu ayah memohon agar Jihoon kembali. Di sisi lain, terlihat Miran yang diam-diam melihat Hesu dari kejauhan. Di sana Miran memberikan hadiah atas pernikahan Jihoon, di mana dia memberikan uang dan menyuruh Jihoon menggunakan uang itu untuk membelikan Hesu cincin. Mengingat Jihoon sudah keluar dari perusahaan ayahnya, jadi Miran tahu sekarang keuangan Jihoon tidak sebagus dulu. Sekarang Miran juga mendukung keputusan Jihoon atau merestui pernikahan mereka. 얼마나 써? Sementara saat itu ibu mertua Hesu mampir ke rumah baru mereka. Seperti biasa dia juga membawakan makanan untuk cucunya. Di sana ibu mertuanya juga meminta agar mulai sekarang Hesu menganggap dia sebagai ibu kandungnya. Jadi Hesu bisa meminta bantuannya kapanpun dia butuh. Ibu mertua juga sudah tahu bahwa beberapa waktu lalu Hesu dirawat di rumah sakit. Dan dia merasa itu kesalahannya karena dulu nggak pernah memperdulikan Hesu. Jadi sekarang dia ingin menebus kesalahan itu dengan lebih memperhatikan Hesu. Begitu pula dengan cucunya. Karyawan restoran juga sudah tahu bahwa Hesu baru pulang dari rumah sakit. Meskipun mereka belum tahu apa penyakit yang Hesu alami. Hari itu kepala chef bahkan mengundang Hesu untuk makan di restoran. Lalu singkat waktu Hesu dan Jihoon pun tiba di restoran. Di sana Hesu sempat meminta Jihoon menggenggam tangannya agar karyawan restoran yakin bahwa mereka sudah menikah. Hingga terungkaplah semua rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Pada saat itu Jihoon bahkan mengumumkan pada semua karyawan tentang pernikahan mereka. Jihoon pun mencium Hesu untuk membuktikan pada mereka. Tapi tiba-tiba saja mereka pun berusaha menyembunyikan hal itu karena Hesu nggak mau karyawan restoran tahu tentang penyakitnya. Namun kepala chef melihat hal aneh dari Hesu.
di mana Yesus menaruh garam berulang kali di makanannya. Dan tetap saja Yesus berkata bahwa rasa makanannya hambar. Padahal saat kepala chef mencobanya, dia merasa makanan Yesus sangat asin. Kepala chef pun mulai berpikir apakah Yesus sekarang sedang hamil. Sementara Juyeon dan Hojun yang tahu soal penyakit Yesus cuma bisa mengiyakan apa yang kepala chef katakan agar karyawan lain juga tidak curiga. Singkat waktu pesta pun berakhir. Yesus sempat merasa sedih karena mereka harus berpura-pura demi menutupi penyakit Yesus. Namun seperti biasa Jihoon selalu menghiburnya. Yesus sempat bercerita masa-masa dia kecil, di mana sedari kecil dia sudah nggak punya orang tua. Jadi Yesus dirawat dan dibesarkan oleh neneknya. Namun meski begitu, Yesus nggak pernah merasa kurang kasih sayang karena neneknya begitu tulus menyayanginya. Namun saat cerita masih berlanjut, pandangan matanya tiba-tiba kabur, sampai-sampai dia hampir gak bisa melihat Eun-sang. Yesus juga menyampaikan bahwa penglihatannya semakin memburuk, jadi mungkin ke depan dia akan membutuhkan bantuan Eun-sang. Dengan polosnya Eun-sang pun berkata akan membantu ibunya, dan juga menyuruh ibunya untuk memakai kacamata. Setelah Eun-sang tidur, Yesus pun menghampiri Jihoon. Di sana tiba-tiba Yesus mengajaknya berdansa. Katanya berdansa dengan seorang pria merupakan salah satu keinginannya. Lalu mereka pun mulai berdansa. Di sana Yesus mengungkapkan keinginannya yang sangat banyak. Yang mana dari semua keinginannya itu baru sedikit yang terlaksana. Saat dia menemukan pria yang tepat untuk melaksanakan keinginan tersebut, malah waktu hidupnya yang hampir habis. Namun Yesus gak mau menyesali keadaannya. Katanya dia sekarang gak mau lagi bersedih. Dan dia juga meminta Jihoon agar tidak bersedih dan selalu bahagia. Sebenarnya Yesus sangat bersyukur bisa memiliki Jihoon. Dan dari dulu sebenarnya dia selalu menyayanginya. Yesus pun berterima kasih karena Jihoon selalu bisa menerimanya apapun kondisinya. Beberapa hari pun berlalu. Hari itu mereka berencana untuk mewujudkan salah satu keinginan Yesus, yaitu pergi ke taman bersama suami dan putrinya. Dan makna yang bisa diambil dari film ini adalah meskipun semua orang menentang hubungan Jihoon dan Yesus, namun Jihoon seakan gak memperdulikan mereka semua dan terus melangkah. Mungkin karena dia sudah menemukan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Meskipun dia nggak tahu berapa lama lagi waktu yang bisa dia habiskan bersama orang tersebut. Bisa saja 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan 1 hari. Namun baginya, tidak ada penyesalan apapun karena telah memilih orang yang dia sayangi. Karena itu, mungkin hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan saat ini, yaitu menyayangi dan terus memberi kebahagiaan pada orang yang ia cintai.